Malam pertama pernikahan kami, ibu mertua menuntut saya untuk membuat aturan. Saya dipaksa menyerahkan seluruh gaji bulanan dan hadiah pernikahan saya kepada keluarga suami. Seluruh keluarga suami mendukungnya, tetapi saya tidak tinggal diam dan langsung menuntut cerai. Keesokan paginya, keluarga suami harus datang membawa uang 120 juta rupiah ke tempat saya untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf. Aku berdiri di depan cermin di ruang ganti hotel, tanganku dengan lembut menyentuh renda putih yang memeluk pinggangku. Gaun pengantin ini adalah model yang butuh hampir 2 bulan untuk kupilih. Setiap butiran kristal kecil yang tersemat di pinggang memantulkan cahaya lampu kuning yang berkilauan hingga menyilaukan mata. Siapapun yang melihat pasti akan berpikir hari ini adalah hari paling bahagia dalam hidupku. Sebuah pernikahan yang indah, seorang mempelai pria yang tampan, keluarga suami yang berada. Sebuah masa depan yang seolah telah ditata dengan rapi hingga ke setiap detailnya. Tetapi hanya aku yang tahu, sejak melangkahkan kaki ke dalam pernikahan ini, hatiku tidak pernah benar-benar tenang. Namaku Anindita Putri, 28 tahun, lahir dan besar di Surabaya dalam keluarga yang terpandang. Ayahku adalah seorang kepala sekolah di sebuah SMA negeri ternama. Ibuku seorang guru sastra. Aku bekerja sebagai kepala tim komunikasi untuk sebuah perusahaan furnitur besar di kota. Sementara itu, suamiku, Bagas Wicaksono, adalah putra satu-satunya dari keluarga pengusaha bahan bangunan yang terkenal di Malang. Orang luar selalu bilang kami adalah pasangan yang serasi. Keluargaku terpelajar, keluarganya kaya. Aku punya pekerjaan mapan, dia punya fondasi ekonomi yang kuat. Pernikahan ini, dilihat dari sisi manapun, adalah sebuah perjodohan yang akan dipuji semua orang. Hanya saja, pujian-pujian itu tidak ada yang menanggungnya untukku. Setengah tahun mempersiapkan pernikahan, aku sudah berkali-kali merasa sesak dengan calon ibu mertuaku. Namanya Ibu Ratna. Di depan, beliau selalu tersenyum dan berbicara dengan lembut, tetapi setiap kalimatnya seolah memiliki duri. Suatu hari, beliau mengeluh upacara di rumah pihak wanita terlalu sederhana. Hari lain, beliau berkata bahwa menantu perempuan harus tahu bagaimana merencanakan segalanya untuk keluarga suami. Di lain waktu, beliau menyindir bahwa setelah menikah, sebaiknya segera punya anak. Jangan terlalu sibuk bekerja sampai lupa tanggung jawab. Setiap kali aku merasa tidak nyaman, Bagas selalu merangkul bahuku dan membujuk. Mama cuma bicara begitu saja kok. Beliau kan orang lama. Nantikan kita yang hidup berdua. Jangan terlalu dipikirkan. Aku telah mempercayainya. Atau mungkin bukan karena aku benar-benar percaya, melainkan aku memaksa diriku untuk percaya. Karena pernikahan sudah di depan mata, karena semua orang bilang perempuan yang menikah harus belajar beradaptasi. Karena aku tidak ingin hanya karena beberapa ucapan, aku mengorbankan hubungan yang telah kami jalani selama hampir 2 tahun. Resepsi pernikahan hari itu diadakan di sebuah hotel megah di pusat kota Surabaya. Tamu yang ramai, suara denting gelas, alunan musik, dan ucapan selamat berbaur menjadi satu, begitu bising hingga kepalaku pening. Aku tersenyum sampai bibirku terasa kaku. Bagas sibuk menyambut tamu, sementara aku harus berkeliling dari meja ke meja. Ibu Ratna menarik tanganku di depan kerabat dari pihak pria, tersenyum sangat cerah. Menantu saya ini cantik dan pintar. Nanti tinggal melahirkan seorang cucu laki-laki yang montok untuk saya. Lengkap sudah kebahagiaan saya. Beberapa orang di sekeliling tertawa dan menyahutinya. Aku ikut tersenyum, tetapi hatiku terasa sedikit dingin. Hampir tengah malam, para tamu akhirnya mulai berangsur pulang. Aku begitu lelah, hingga rasanya ingin langsung jatuh ke tempat tidur dan tidur nyenyak. Ketika mobil mengantar kami ke apartemen baru kami di kawasan Citraland, seluruh tubuhku terasa remuk. Apartemen itu disiapkan oleh keluarga suami untuk kami berdua setelah menikah. Interiornya mewah, semuanya serba baru, tetapi entah kenapa sejak melangkah masuk, aku tidak merasakan sedikit pun rasa memiliki. Aku masuk ke kamar mandi untuk berganti pakaian, membersihkan riasan tebal di wajahku, lalu mengenakan gaun tidur berwarna krem. Bagas sedang membuka kancing kemejanya, aroma alkohol masih samar tercium darinya. Dia menatapku dan tersenyum lembut. Kamu pasti lelah sekali hari ini. Aku bahkan belum sempat menjawab ketika pintu kamar tidur tiba-tiba diketuk 2 kali lalu langsung terbuka, tanpa menunggu jawaban.
Ibu mertuaku masuk, di tangannya ada nampan kecil dengan sebuah mangkuk keramik putih. Di dalamnya ada cairan hitam pekat yang mengeluarkan aroma jamu yang menyengat. Aku tertegun selama beberapa detik. Ini adalah kamar tidur kami, ini adalah malam pertama pernikahan kami. Tapi beliau masuk dengan begitu alami seolah sedang masuk ke ruang tamunya sendiri. Anindita, Mama buatkan jamu berkhasiat untukmu. Harus diminum selagi hangat. Beliau meletakkan nampan itu di meja, tersenyum seolah itu adalah hal paling wajar di dunia. Aku berusaha menjaga suaraku agar tetap lembut. Mama letakkan saja di situ, ya. Saya sudah kenyang sekali. Sekarang tidak sanggup minum lagi. Senyum di bibir beliau sedikit memudar, tetapi hanya sesaat. Kenyang pun harus diminum. Jamu ini Mama pesan khusus dari orang pintar. Bagus untuk peredaran darah, menyehatkan liver, dan menyuburkan kandungan. Setelah menikah, harus segera urus soal anak, kan? Kalian berdua juga sudah tidak muda lagi. Setiap kata-katanya seperti batu es yang dilemparkan langsung ke wajahku. Aku menoleh ke arah Bagas, menunggu dia angkat bicara. Menunggu setidaknya dia akan mengatakan sesuatu seperti biarkan Anindita istirahat dulu, atau ini adalah urusan kami berdua. Tetapi dia hanya berdiri di sana, terdiam beberapa detik, lalu berkata pelan, Mama kan niatnya baik. Minum saja sedikit biar Mama senang. Rasa dingin yang menusuk menjalar dari dada hingga ke perutku. Aku menatapnya, seolah tidak percaya dengan apa yang kudengar. Aku merendahkan suara, berusaha menahan diri. Urusan punya anak adalah urusan kita berdua. Mas, aku belum siap jika ada orang lain yang memutuskan untukku. Wajah ibu mertuaku langsung berubah masam. Memutuskan apa maksudmu? Mama melakukan ini demi kebaikan kalian. Beliau meninggikan suaranya. Perempuan kalau sudah menikah tapi tidak melahirkan anak, lalu mau apa lagi? Setelah pernikahan selesai, hal pertama yang harus dipikirkan adalah memberikan cucu untuk keluarga suami. Di keluarga ini hanya ada Bagas, masa Mama harus menunggu selamanya? Tenggorokanku terasa tercekat, bukan karena takut, melainkan karena terhina. Perasaan privasiku dilanggar. Dianggap hanya sebagai mesin penghasil anak daripada seorang manusia, membuat seluruh tubuhku mendingin. Aku mundur selangkah. Maaf, Ma. Saya benar-benar tidak bisa meminumnya, dan saya tidak ingin membahas masalah ini malam ini. Ibu Ratna tiba-tiba meninggikan suaranya, kamu baru sehari di rumah suami sudah berani membantah ibu mertua, ya? Aku sudah merendahkan diri membawakan jamu ini sampai ke kamarmu. Apalagi yang kamu mau? Lalu beliau menoleh ke Bagas, suaranya tajam. Lihat istrimu ini. Mama sudah begitu peduli padanya, tapi sikapnya seperti itu. Bagas mengerutkan kening, wajahnya jelas menunjukkan ketidaksenangan. Dita, jangan keterlaluan. Cuma semangkuk jamu saja, kenapa dibesar-besarkan? Aku terdiam membeku. Cuma semangkuk jamu? Ini tidak pernah hanya tentang semangkuk jamu. Ini adalah tentang hak privasiku yang diinjak-injak. Ini adalah tentang batas-batas pernikahan kami yang dihancurkan oleh ibunya. Ini adalah tentang kebisuan pengecut dari pria yang beberapa jam lalu baru saja bersumpah akan melindungiku di hadapan semua orang. Aku menatapnya lama, begitu lama hingga aku bisa merasakan hatiku perlahan-lahan mendingin. Aku berkata dengan sangat pelan, kata demi kata, Mas anggap ini hanya semangkuk jamu, tapi bagiku, ini adalah cara ibu Mas ingin mengendalikan hidupku sejak malam pertama. Bagas mengerutkan kening. Jangan berlebihan. Aku tertawa, sebuah tawa yang sangat pelan, tetapi aku sendiri bisa mendengar tidak ada lagi kehangatan di dalamnya. Di luar, kota sudah senyap setelah hari yang panjang. Di dalam kamar yang seharusnya menjadi awal dari kebahagiaan, aku tiba-tiba merasa seperti berdiri di tengah tumpukan puing tak kasat mata. Dan untuk pertama kalinya di malam pernikahanku sendiri, aku mengerti satu hal dengan sangat jelas. Ada pernikahan yang salah bukan karena salah memilih tanggal, melainkan karena sejak awal melangkah masuk, sang wanita sudah tahu bahwa ia sedang memasuki sebuah rumah yang tidak menyediakan tempat untuk harga dirinya. Aku menatap mangkuk jamu yang hitam pekat di atas meja, aroma tajamnya menusuk hidung, tenggorokanku tercekat seolah ada yang mencekik. Ibu mertua masih berdiri menghadang di tengah ruangan, tatapan matanya tidak lagi berpura-pura lembut. Sementara Bagas bersedekap,
Wajahnya tidak sabar seolah akulah yang memperumit masalah, bukan ibunya yang baru saja menerobos masuk ke kamar pengantin untuk memaksa menantunya minum jamu penyubur. Aku merasa ingin tertawa, tawa yang membuat hatiku sakit. Beberapa jam yang lalu, di atas panggung pelaminan, Bagas menggenggam tanganku di hadapan begitu banyak orang, berkata akan menemaniku seumur hidup, akan melindungiku, mencintaiku, dan menghormatiku. Namun, baru saja melewati pintu kamar tidur, semua janji itu runtuh lebih cepat daripada bedak di wajahku. Ibu mertua mendorong mangkuk jamu itu ke arahku, suaranya lebih keras. Ambil ini. Aku tetap diam. Beliau menggeram. Ku bilang, ambil ini. Aku mengangkat kepala dan menatap lurus ke wajahnya. Saya sudah bilang, saya tidak mau minum. Kamu tidak mau pun harus minum. Jadi menantu di rumah ini harus tahu aturan. Selama aku masih hidup, rumah ini masih punya tata krama. Bagas melangkah maju, merendahkan suaranya seolah membujuk, tetapi setiap katanya seperti pisau tumpul yang mengiris hatiku. Dita, mengalah sedikit sama mama. Hari ini kan hari bahagia, jangan buat suasana jadi tidak enak. Aku perlahan menoleh padanya. Tidak enak? Menurutmu, aku yang membuat suasana jadi tidak enak, atau Ibu Mas yang masuk ke kamar pengantin kita di tengah malam untuk memaksaku minum jamu ini yang sebenarnya tidak enak? Bagas terdiam sejenak, lalu wajahnya mengeras. Bagaimana caramu bicara pada mama? Kalimat itu seperti tetes air terakhir yang membuat gelas meluap. Bukan karena terlalu berat, tapi karena sudah cukup. Cukup untuk membuatku mengerti, sejak saat ini, tidak ada lagi yang bisa kuharapkan. Aku berbalik menuju lemari pakaian, menarik keluar koper berwarna krem yang belum sempat kusimpan. Bagas melangkah cepat, suaranya meninggi, kamu mau apa? Aku membuka koper, mulai memasukkan pakaian, dokumen, dompet, ponsel barang-barang terpentingku. Aku pulang. Ibu mertua menjerit. Kamu berani pulang di malam pertama pernikahanmu? Aku tidak mengangkat kepala. Iya, saya berani. Kamu mau mempermalukan keluarga ini? Hah? Kali ini aku menghentikan gerakanku, berbalik menatapnya. Yang mempermalukan pernikahan ini bukan saya. Beliau terdiam beberapa detik, lalu menunjuk wajahku, suaranya bergetar karena marah. Bagas, lihat istrimu. Baru menikah sudah kurang ajar, tidak menganggap siapapun. Perempuan seperti ini kalau tidak dididik dari awal, nanti akan naik ke atas kepala. Bagas maju untuk memegang tanganku. Tenang dulu, Dita. Aku menyentakkan tanganku. Yang perlu tenang bukan aku. Kamu hanya karena masalah sepele mau pergi? Apa kamu tidak merasa ini konyol? Aku menatapnya sangat lama. Sepele. Ternyata baginya, hak untuk memutuskan atas tubuh istrinya adalah masalah sepele. Pelanggaran privasi di malam pernikahan adalah masalah sepele. Perasaan terhinaku juga hanya masalah sepele. Aku mengangguk, sangat perlahan. Baik, jika Mas pikir ini masalah sepele, maka kita semakin tidak pantas untuk hidup bersama. Bagas terpaku. Maksudmu apa? Aku menutup resleting koper. Suaranya yang serak terdengar nyaring di ruangan yang sunyi senyap. Maksudku, cerai. Ibu mertua terbelalak. Bagas juga membeku. Mungkin mereka tidak menyangka aku berani mengucapkan dua kata itu di malam pertama. Bagas yang pertama kali angkat bicara, suaranya bercampur antara kaget dan marah. Anindita, kamu sudah gila? Aku menatapnya, hatiku tiba-tiba terasa tenang luar biasa. Tidak, aku baru saja sadar. Hanya karena mama membawakan semangkuk jamu, kamu menuntut cerai? Bukan, aku menggeleng. Karena aku baru saja melihat dengan jelas siapa pria yang kunikahi. Wajah Bagas memerah. Coba ulangi katamu. Aku mencengkeram gagang koper. Aku bilang, jika hari ini yang berdiri di sini adalah seorang suami yang tahu cara melindungi istrinya, Mas pasti sudah meminta mama keluar sejak beliau melangkah masuk. Jika Mas tahu cara menghormatiku, Mas tidak akan menganggap paksaan untuk punya anak sebagai hal yang wajar. Jika Mas tulus menganggapku istri, Mas tidak akan berdiri di sana memaksaku meminta maaf pada mama hanya karena aku berani menolak. Bibirku bergetar, tetapi suaraku tetap jelas dan dingin. Aku tidak takut untuk memulai dari awal. Aku hanya takut hidup selamanya dalam pernikahan di mana sejak malam pertama, harga diriku sudah diinjak-injak.
Ibu mertua menerjang, mencoba merebut koperku. Tidak boleh pergi. Sekali kamu melangkahkan kaki keluar dari rumah ini, jangan harap bisa kembali. Aku mengelak, menarik koperku mundur ke arah pintu. Tenang saja, Bu. Aku membuka pintu kamar, menatap lurus ke arahnya. Saya tidak akan kembali. Bagas mengikutiku sampai ke koridor. Suaranya sudah melunak, tidak lagi sekasar tadi, melainkan panik. Dita, jangan dibesar-besarkan. Ada apa-apa kita bicarakan baik-baik. Aku tidak lagi menatapnya. Malam ini aku sudah cukup bicara. Aku benar-benar ingin cerai. Aku menekan tombol lift, mendengar mesinnya bergerak naik, hatiku sedingin permukaan baja di hadapanku. Besok, pengacaraku akan menghubungimu. Pintu lift terbuka, aku menarik koperku masuk. Tepat sebelum pintu tertutup, aku melihat ibu mertua berdiri di ujung koridor, wajahnya menahan amarah. Dan Bagas, untuk pertama kalinya, menunjukkan raut kebingungan yang nyata, tapi sudah terlambat. Ada permintaan maaf yang jika diucapkan setelah hati seseorang sudah dingin, tidak akan ada artinya lagi. Pintu lift tertutup, memutus semua panggilan dari luar. Aku bersandar di dinding, menatap bayanganku di pantulan baja yang mengilap. Tatanan rambut pengantinku belum sepenuhnya terlepas, lipstik di bibirku sudah memudar, mataku memerah tetapi kering kerontang. Aku pernah berpikir malam pertama pernikahan adalah awal dari sebuah rumah tangga. Aku tidak menyangka, malam itu justru menjadi malam pertama aku belajar menyelamatkan diriku sendiri. Aku tidak langsung pulang ke rumah orang tuaku malam itu. Aku menarik koperku ke apartemen kecil yang kubeli 2 tahun lalu di kawasan Gubeng. Awalnya, aku berniat menjadikannya tempat menepi saat butuh ketenangan. Tak kusangka, tempat ini justru menjadi penyelamatku dari pernikahan yang baru dimulai, tapi sudah menyesakkan napas. Pintu tertutup di belakangku, seluruh ruangan senyap. Tidak ada lagi musik pernikahan, tidak ada lagi tawa dan ucapan selamat, tidak ada lagi wajah masam ibu mertua atau tatapan menyalahkan dari Bagas. Hanya ada suara roda koper di lantai keramik dan detak jantungku yang berat di dalam dada. Aku duduk di tepi tempat tidur, tanganku masih dingin. Gaun tidur berwarna krem yang kukenakan terasa menyilaukan. Gaun itu mengingatkanku, beberapa jam yang lalu aku masih seorang pengantin yang dikelilingi ucapan selamat. Sekarang, aku duduk sendirian di apartemen yang gelap seolah baru saja melewati badai yang tidak diketahui siapapun. Ponsel di meja bergetar terus-menerus. Nama Bagas muncul berulang kali. Aku melihatnya, tetapi tidak mengangkat. Sesaat kemudian, dia mengirim pesan. Kamu di mana? Pulanglah, jangan buat masalah ini jadi panjang. Mama cuma emosian saja. Angkat teleponnya, kita bicara. Aku membaca setiap baris, hatiku terasa hampa. Pria ini, sampai detik ini, masih berpikir masalahnya hanya karena aku sedang marah. Dia tidak mengerti atau tidak mau mengerti bahwa yang kutinggalkan bukan hanya apartemen bulan madu itu. Aku sedang meninggalkan ilusi terakhirku tentangnya. Aku mematikan ponsel, melangkah ke kamar mandi, dan berdiri di bawah pancuran air untuk waktu yang lama. Air hangat mengalir melewati rambut, wajah, dan bahuku, membawa serta sisa riasan, tetapi tidak mampu membersihkan rasa terhina malam itu. Aku ingat dengan jelas setiap tatapan, setiap ucapan, setiap momen ketika hatiku mendingin, terutama saat Bagas menatapku dan berkata itu hanya masalah sepele. Kalimat itulah yang membuatku mengerti. Jika hari ini aku mengalah, besok akan ada masalah lain. Hari ini semangkuk jamu penyubur, besok bisa jadi jadwal berhubungan yang diatur. Lusa bisa jadi aku harus berhenti bekerja, hingga akhirnya aku akan berubah menjadi wanita yang hanya tahu menunduk dan hidup sesuai keinginan keluarga suami, sambil berkata pada diri sendiri, sudahlah. Mengalah sedikit demi kedamaian. Aku tidak mau hidupku berakhir seperti itu. Keesokan paginya, aku nyaris tidak tidur semalaman. Langit di luar jendela baru saja memerah, aku sudah bangun, membuat secangkir kopi hitam, dan duduk termenung di depan meja makan. Aku tahu badai yang sebenarnya belum dimulai. Semalam hanyalah tembakan pembuka. Keluarga suami pasti tidak akan tinggal diam. Bagas pasti akan mencari cara membujukku kembali. Dan ketika mereka melihatku tidak melunak, mereka akan menunjukkan wajah yang berbeda. Tapi semakin kupikirkan, semakin aku merasa tenang.
Hal yang paling menakutkan bukanlah apa yang akan mereka lakukan selanjutnya, melainkan jika aku memutuskan untuk kembali. Pukul 8 pagi, aku mengganti pakaian dengan setelan kerja berwarna krem, mengikat rambutku dengan rapi, dan merias wajah tipis seperti biasa. Melihat diriku di cermin, aku melihat lingkaran hitam di bawah mataku, tetapi sorot mataku lebih jernih dari sebelumnya. Aku harus bekerja. Aku harus menjaga ritme hidupku tetap normal agar tidak tenggelam. Baru saja tiba di kantor, Mbak Susan dari bagian administrasi menatapku heran. Loh, kamu nggak ambil cuti tambahan, Dit? Kan baru menikah. Aku tersenyum tipis. Aku baik-baik saja, Mbak. Masuk kerja saja biar nggak stres. Dia tidak bertanya lebih jauh, tetapi tatapannya jelas menunjukkan rasa penasaran. Wajar saja. Kemarin aku masih seorang pengantin, hari ini sudah ada di kantor pagi-pagi sekali. Siapapun yang melihat pasti merasa aneh. Aku baru duduk di mejaku 10 menit ketika telepon internal berdering. Dari resepsionis. Suara gadis di ujung sana terdengar gemetar. Mbak Anindita, di lobi ada seorang ibu-ibu mencari Mbah, katanya. Beliau ibu mertua Mbah. Tanganku mencengkeram pena. Mereka datang, lebih cepat dari yang kuduga. Aku bertanya singkat, beliau sedang apa? Resepsionis itu tergagap. Mbak. Beliau bicaranya cukup keras, banyak orang yang menonton. Aku memejamkan mata selama 2 detik, mengambil napas dalam-dalam, lalu berdiri. Rasa dingin yang akrab itu kembali menjalar di punggungku. Tapi kali ini bukan lagi rasa takut, melainkan kesiapan. Aku melangkah keluar dari ruang kerja, berjalan lurus menuju lift. Setiap langkah kakiku di lantai keramik terdengar mantap. Aku sudah cukup mengalah, aku sudah cukup diam. Jika mereka ingin membawa masalah ini ke tempat umum, maka aku tidak punya alasan lagi untuk menjaga nama baik mereka. Pintu lift terbuka di lantai dasar. Bahkan sebelum melangkah keluar sepenuhnya, aku sudah mendengar suara melengking yang kukenal dari ibu mertuaku. Semua orang lihat, sudah dinikahi baik-baik, dia malah kabur di tengah malam. Jadi menantu macam apa yang kurang ajar seperti ini? Jantungku berdebar kencang. Aku mengangkat kepala, melihat ke lobi yang ramai. Dan pada saat itu, aku tahu pernikahan ini telah memasuki tahap di mana tidak ada lagi jalan untuk kembali. Aku melangkah keluar dari lift. Tatapanku langsung tertuju pada pemandangan di tengah lobi utama. Ibu mertuaku sedang duduk bersimpuh di lantai marmer yang mengilap. Rambutnya sedikit acak-acakan, satu tangan menepuk-nepuk pahanya, tangan yang lain menunjuk-nunjuk ke depan. Suaranya terdengar begitu nyaring hingga seolah merobek keheningan lobi. Di sampingnya, ayah mertuaku berdiri dengan canggung, wajahnya memerah, ingin menarik istrinya berdiri tetapi tidak berani memaksa. Bagas berdiri beberapa langkah darinya, wajahnya tegang, kedua tangannya terkepal, tetapi sama sekali tidak menghentikan ibunya. Di sekeliling mereka, karyawan kantorku, tamu yang datang, bahkan satpam gedung, semuanya menonton. Ada yang berbisik-bisik, ada yang menatapku dengan prihatin, ada juga yang menatap penuh rasa ingin tahu seolah sedang menonton drama keluarga di siang bolong. Aku berdiri diam selama beberapa detik. Jika ini adalah diriku beberapa bulan yang lalu, mungkin aku sudah malu hingga menangis. Tapi setelah kejadian semalam, ada sesuatu dalam diriku yang telah patah. Ketika seseorang didesak hingga tidak punya apa-apa lagi untuk hilang, mereka tidak akan takut lagi untuk dilihat. Ibu mertua, begitu melihatku muncul, langsung bangkit dan menerjang ke arahku. Anindita, akhirnya kamu berani juga menunjukkan wajahmu. Aku menatap lurus ke arahnya, suaraku begitu tenang hingga aku sendiri terkejut. Ibu datang ke sini untuk apa? Beliau tersenyum sinis, suaranya melengking. Aku datang untuk bertanya, apa maumu? Pernikahan sudah selesai, semua kerabat sudah tahu, tapi kamu malah kabur di tengah malam. Kamu mau jadi bahan tertawaan orang dan mempermalukan keluarga kami? Iya. Sebelum aku sempat menjawab, beliau sudah berbalik ke kerumunan seolah sengaja agar semua orang mendengar. Lihat semua, keluarga kami menikahinya baik-baik, mahar lengkap, emas perhiasan juga tidak kurang. Tapi dia kurang ajar pada ibu mertuanya. Malam pertama kabur, paginya masih punya muka untuk datang ke kantor seolah tidak terjadi apa-apa. Tatapan orang-orang semakin terfokus padaku. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri, bukan karena panik,
melainkan karena amarah yang dingin dan tajam mulai naik perlahan. Aku menoleh ke arah Bagas. Dia masih berdiri di sana, menghindari tatapanku. Harapan terakhirku padanya benar-benar padam. Aku kembali menatap ibu mertuaku. Ibu sudah selesai bicara? Beliau tertegun, mungkin tidak menyangka aku tidak balas berteriak. Aku melangkah maju, suaraku jelas dan perlahan. Jika ibu sudah selesai, sekarang giliran saya. Seluruh lobi hening. Aku tahu semua orang sedang menunggu, dan aku tidak punya niat lagi untuk diam, dan membiarkan mereka mencoreng nama baikku. Tadi malam, ibu masuk ke kamar pengantin kami tanpa izin. Ibu mertua langsung terbelalak. Aku ini ibu mertuamu. Kenapa tidak boleh masuk? Aku tidak membiarkannya memotong. Ibu membawa semangkuk jamu dan memaksa saya meminumnya di malam pertama dengan alasan agar cepat hamil. Beberapa bisikan terdengar di lobi. Aku bisa melihat tatapan kaget dari beberapa rekan kerja wanita yang berdiri di dekat resepsionis. Aku melanjutkan, setiap kata semakin tegas. Ketika saya menolak, ibu memarahi saya dengan suara keras di dalam kamar tidur. Dan Bagas. Aku berhenti sejenak, menatap lurus pada suamiku. Bukannya membela istrinya, dia justru memihak ibunya. Menyuruh saya meminta maaf, dan memaksa saya meminum jamu itu. Bagas mengerutkan kening, akhirnya melangkah maju. Dita, jangan bicara sepihak begitu. Aku tersenyum sinis. Sepihak? Suaraku tidak keras, tapi cukup tajam untuk memotong pembelaannya yang lemah. Kalau begitu, coba katakan, mana yang salah dari perkataanku? Bagas terdiam. Momen hening itu sudah cukup bagi semua orang untuk mengerti bahwa kebenarannya tidak seperti yang baru saja ibu dan anak itu perlihatkan. Ibu mertua, melihat situasi berbalik, langsung mengubah taktiknya menjadi tangisan. Ya Tuhan, aku ini hanya peduli padanya, tapi dia malah menuduhku macam-macam. Aku menatapnya, hatiku tidak lagi goyah. Peduli pada saya bukan berarti melanggar privasi saya. Peduli pada saya juga bukan berarti datang ke kantor saya, membuat keributan, dan mencemarkan nama baik saya di depan rekan kerja dan klien. Aku menoleh ke Mbak Susan yang berdiri di dekat situ. Mbak, tolong panggilkan satpam gedung dan bantu buat laporan kejadian. Ya, ibu mertua seolah tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Kamu berani mengusirku? Aku mengangguk. Ini tempat kerja saya. Bukan tempat untuk ibu membuat keributan. Beliau menerjang, jarinya hampir menyentuh wajahku. Coba saja panggil polisi. Aku ini ibu mertuamu. Aku berdiri tegak, tidak mundur sedikit pun. Benar. Dan jika ibu terus menghina, membuat keributan, dan mengganggu aktivitas perusahaan, saya akan memanggil polisi sekarang juga. Suasana di sekitar menjadi tegang. Ayah mertuaku buru-buru menengahi, menarik lengan istrinya. Sudah, Bu, ayo pulang. Tapi beliau menyentakkannya, berbalik ke Bagas dan berteriak. Masih berdiri di situ, dia mau menginjak-injak seluruh keluarga kita di depan umum. Aku menatap Bagas untuk terakhir kalinya. Mas, mau sampai kapan membiarkan ini terjadi? Rahangnya mengeras, matanya penuh kebimbangan. Tapi seperti yang sudah kuduga, dia tetap memilih ibunya. Dita, minta maaf saja pada Mama. Nanti kita bicara di rumah. Aku tertawa, sebuah tawa yang tipis dan dingin. Pada saat itu, keraguan terakhir dalam diriku lenyap. Aku tahu mulai hari ini, antara aku dan pria ini tidak ada lagi apa-apa selain proses perceraian. Aku menatap Bagas, pria yang baru kemarin berdiri di sampingku di pelaminan, memasangkan cincin di jariku, dan berkata akan menemaniku seumur hidup. Tapi sekarang, di tengah lobi kantor yang ramai, setelah semua yang ibunya lakukan, yang dia katakan padaku tetaplah menyuruhku meminta maaf. Bukan meminta maaf karena siapa yang benar atau salah, tapi meminta maaf hanya agar ibunya tenang, agar keluarganya menjaga muka, agar semua kembali ke posisi semula. Posisi di mana akulah yang harus menelan kekecewaan, sementara ibunya bebas melakukan apa saja. Tenggorokanku terasa pahit. Aku bertanya perlahan, kata demi kata, Mas mau aku minta maaf untuk apa? Bagas menghindari tatapanku sejenak, lalu berkata lebih pelan seolah mencoba menenangkan situasi. Minta maaf saja dulu, nanti di rumah kita bicara lagi.
Aku tertawa. Di rumah? Aku mengulangi dua kata itu, terasa begitu asing hingga lucu. Mas masih berpikir tempat itu adalah rumahku? Wajah Bagas mengeras. Ibu mertuaku langsung menyela dengan suara melengking. Dia harus minta maaf karena kurang ajar, karena membantah ibu mertua, karena kabur di malam pertama, masih berdiri di sini pura-pura jadi korban. Aku menoleh ke arahnya, kali ini aku tidak lagi mencoba bersikap lembut. Saya pergi karena ibu menerobos masuk kamar pengantin dan memaksa saya minum jamu untuk punya cucu. Saya melawan karena ibu melanggar privasi saya. Saya pergi dari sana karena suami saya tidak melindungi saya, malah memihak ibu untuk memaksaku menunduk. Setiap kalimat yang kuucapkan jelas, tidak cepat tidak lambat, bukan untuk berdebat dengannya, melainkan agar semua orang yang berdiri di sini mengerti bahwa aku bukanlah orang gila yang marah tanpa sebab. Wajah ibu mertuaku memerah padam. Kamu bicara omong kosong. Aku menatap lurus ke arahnya. Jika saya salah bicara, apa ibu berani menyangkal telah membawa mangkuk jamu itu ke kamar kami tadi malam? Beliau terdiam. Aku menoleh ke Bagas. Apa Mas berani bilang di depan semua orang bahwa Mas sudah mencoba menghentikan Mama? Bagas diam. Keheningan itu membuat seluruh lobi terasa senyap. Aku mendengar beberapa bisikan pelan di dekat resepsionis. Mungkin sampai saat ini, bahkan orang asing pun sudah mengerti siapa yang sebenarnya tidak masuk akal. Ibu mertuaku, melihat situasinya tidak menguntungkan, langsung mengubah nada suaranya, memegangi dadanya dan meratap. Ya Tuhan, aku ini memang menderita. Peduli pada menantu malah dianggap musuh. Menikah dengan istri seperti ini benar-benar membawa sial bagi keluarga. Aku merasa lelah. Bukan lelah karena tangisannya, tapi karena aku sadar orang seperti beliau tidak akan pernah merasa bersalah. Tidak peduli berapa banyak orang yang menonton hari ini, tidak peduli seberapa jelas faktanya, beliau akan selalu melihat dirinya sebagai korban. Aku menoleh ke Mbak Susan, yang baru saja datang bersama dua petugas keamanan gedung. Mbak, tolong bantu saya satu hal lagi. Dia menatapku dengan tatapan kasihan sekaligus cemas. Katakan saja. Dit, aku mengambil napas dalam-dalam. Tolong jadi saksi untuk saya. Sejak keluarga suami saya muncul hingga sekarang, ibu mertua saya telah berkali-kali membuat keributan, menghina kehormatan pribadi saya, dan mengganggu aktivitas perusahaan. Wajah Bagas berubah. Dita, kamu serius mau melakukan ini? Aku menatapnya. Mas pikir sampai sekarang aku masih bercanda? Dia melangkah maju, suaranya hampir berbisik. Kalau kamu melakukan ini, bagaimana kita bisa saling bertemu lagi nanti? Aku mendengar kalimat itu, dan hanya merasa ingin tertawa. Justru dialah yang menanyakan hal itu padaku? Aku memiringkan kepala menatapnya, setiap kataku dingin. Sejak malam itu, ketika Mas membiarkan ibumu masuk ke kamar pengantin tanpa mencegahnya, Mas sudah tidak punya hak lagi untuk menanyakan itu padaku. Bagas tertegun. Aku tidak memberinya kesempatan lagi untuk membela diri. Aku akan meminta pengacaraku menghubungimu. Semua yang berkaitan dengan pernikahan, mahar, biaya yang timbul, akan kuselesaikan dengan jelas. Dan mulai saat ini, kamu dan keluargamu jangan pernah muncul di kantorku lagi. Ibu mertuaku seolah terbakar amarah, menerjang untuk mencengkeram tanganku. Kamu pikir kamu hebat, hah? Kamu pikir keluargamu terpandang jadi bisa menginjak-injak siapa saja? Petugas keamanan gedung langsung maju menghalangi. Ayah mertuaku kali ini dengan panik menarik lengan istrinya, suaranya bergetar. Sudah, Bu, ayo pulang, jangan dibesar-besarkan lagi. Ibu mertua masih terus berteriak sambil ditarik keluar, tetapi suaranya perlahan menjauh. Lobi berangsur-angsur tenang. Hanya Bagas yang masih berdiri di hadapanku, wajahnya pucat. Tatapannya bercampur antara marah dan bingung, seolah baru sekarang dia benar-benar sadar aku tidak sedang menggertak. Aku menatapnya untuk terakhir kalinya. Hatiku tidak lagi sesakit semalam, hanya ada kekosongan yang sangat dingin. Aku pernah berpikir pernikahan adalah tempat seorang wanita bisa menaruh kepercayaan pada pria yang dipilihnya. Tapi hari ini aku mengerti, jika salah memilih orang, hal pertama yang dikhianati bukanlah cinta, melainkan harga diri. Aku berbalik, melangkah menuju lift. Di belakangku, Bagas memanggil namaku sekali.
Aku tidak berhenti, karena ada permintaan maaf yang jika datangnya terlalu terlambat, didengar atau tidak ada lagi bedanya. Aku kembali ke meja kerjaku di tengah tatapan diam dari semua orang. Tidak ada yang bertanya apa-apa lagi, tapi aku tahu apa yang baru saja terjadi sudah menyebar ke seluruh perusahaan lebih cepat dari buletin internal manapun. Mbak Susan meletakkan segelas air hangat di mejaku. Minumlah dulu. Aku mengangguk pelan, terima kasih Mbak. Dia berdiri ragu selama beberapa detik sebelum berkata pelan, kalau butuh istirahat, bilang saja padaku. Aku tersenyum tipis. Aku baik-baik saja, tapi hanya aku yang tahu betapa rapuhnya baik-baik saja itu. Aku duduk, menyalakan komputer, menatap layar yang menyala dengan pikiran kosong. Huruf-huruf di depanku kabur. Di telingaku masih terngiang-ngiang suara teriakan ibu mertua di lobi, suara Bagas yang memintaku minta maaf, suara bisik-bisik orang di sekitar. Kukira aku akan menangis, tapi anehnya tidak. Setelah disakiti sampai pada titik tertentu, air mata seolah menjadi kemewahan. Ponselku tergeletak diam di meja. Sejak aku memblokir nomor Bagas dan ibu mertuanya, ponsel itu tidak lagi bergetar terus-menerus. Keheningan itu membuatku lebih mudah bernapas, tetapi juga membuat rasa lelah di tubuhku semakin terasa. Aku duduk tak bergerak selama hampir 10 menit sebelum akhirnya meraih ponsel. Ada satu panggilan yang kutahu tidak bisa kuhindari. Aku menekan nama ibu. Begitu telepon diangkat, suara ibuku yang lembut seperti biasa terdengar. Dita, sudah makan, Nak? Hanya satu pertanyaan itu saja, hidungku sudah terasa perih. Aku mencengkeram ponsel lebih erat. Bu, suaraku serak. Ibuku terdiam sejenak, lalu langsung bertanya dengan sangat pelan, ada apa, Nak? Aku memejamkan mata. Semua usahaku untuk tetap tenang sejak pagi tadi, runtuh begitu mendengar suara ibuku. Aku tidak bercerita panjang lebar, aku hanya menceritakan setiap kejadian secara singkat. Dari malam pertama, ibu mertua masuk ke kamar, membawa jamu dan memaksaku minum agar cepat punya anak. Hingga pagi tadi, seluruh keluarganya datang ke kantor dan membuat keributan. Semakin aku bercerita, semakin hening di ujung sana. Ketika aku selesai, beberapa detik kemudian ibuku baru angkat bicara, tapi suaranya tidak lagi setenang sebelumnya. Ibu minta maaf ya, Nak. Aku terkejut. Kenapa ibu yang minta maaf? Karena ibu pikir, dengan menikah kamu akan punya tempat untuk bersandar. Ibu tidak menyangka, di hari-hari pertamamu, kamu justru harus menanggung semua ini sendirian. Aku menggigit bibirku kuat-kuat. Kalimat itu membuat hatiku perih. Sejak kecil, orang tuaku tidak pernah mengajariku untuk bergantung pada siapapun, tapi mereka selalu berharap pernikahanku akan menjadi pelabuhan yang damai. Siapa sangka, pernikahan itu justru menjadi jurang di mana aku baru saja turun dan sudah harus memanjat naik sendirian. Ibuku bertanya, sekarang kamu di mana? Di apartemen lama, Bu. Kamu di sana sendirian? Iya. Ibu menghela napas. Sore ini ayah dan ibu ke sana ya? Aku buru-buru mencegah. Tidak usah, Bu. Aku bisa urus sendiri. Di ujung sana, suara ayahku tiba-tiba terdengar. Mungkin beliau sudah duduk di samping ibu sejak tadi. Anindita. Aku terdiam. Ayah di sini. Suara ayahku berat dan pelan. Tapi setiap katanya tegas. Kamu tidak perlu sok kuat di depan ayah dan ibu. Aku diam. Ayah melanjutkan. Jika kamu merasa pernikahan ini tidak bisa dilanjutkan, ayah dan ibu mendukungmu. Jangan karena takut omongan orang, kamu kembali ke tempat yang tidak menghargaimu. Aku menunduk, air mataku akhirnya jatuh. Setetes, lalu setetes lagi. Aku sudah berusaha tegar sejak semalam. Tapi ternyata, hal yang paling membuat seseorang luluh bukanlah luka, melainkan ketika orang terdekat berkata, kamu tidak perlu menahannya lagi. Aku menyeka air mata dengan cepat, mencoba mengembalikan suaraku. Aku berencana meminta pengacara untuk mengurus surat-suratnya. Ayahku langsung menjawab, lakukan saja. Kalau butuh apa-apa, bilang sama ayah. Tapi ada satu hal yang harus kamu ingat. Aku bertanya pelan. Apa itu? Ya, selesaikan dengan tuntas, tapi jangan sampai kamu menjadi orang yang penuh dendam. Aku terdiam beberapa detik, lalu mengangguk, meskipun tahu ayah tidak bisa melihatnya. Aku mengerti.
Setelah panggilan itu, aku duduk terdiam untuk waktu yang lama. Hatiku tidak lagi sekacau tadi pagi. Masih sakit, masih dingin, tetapi sudah ada sandaran. Aku tidak sendirian. Aku tidak harus melawan semuanya sendiri. Sore itu, aku menelepon seorang teman kuliah yang sekarang menjadi pengacara. Aku membuat janji bertemu malam itu untuk membahas prosedur perceraian, tentang mahar, tentang biaya pernikahan, tentang semua hal yang harus dipotong bersih. Jika memang harus berakhir, aku akan mengakhirinya dengan jelas, tanpa tarik ulur, tanpa keraguan, tanpa memberi siapapun kesempatan untuk memutarbalikkan fakta lagi. Aku memandang keluar jendela kaca. Kota di sore hari masih ramai, masih bising, masih sibuk seolah tidak ada apapun yang terjadi dalam hidupku. Dan pada saat itulah aku mengerti satu hal, hidup tidak berhenti hanya karena sebuah pernikahan yang hancur. Satu-satunya orang yang bisa menarikku keluar dari kekacauan ini, dari awal hingga akhir, tetaplah diriku sendiri. Sepulang kerja, aku tidak langsung kembali ke apartemen, melainkan mampir ke sebuah kafe kecil di Jalan Raya Darmo untuk bertemu Aditya, teman kuliahku yang sekarang menjadi pengacara di Surabaya. Dulu kami satu universitas. Setelah lulus, pekerjaan membuat kami jarang bertemu, tetapi kami masih cukup percaya satu sama lain sehingga ketika aku menelepon, dia hanya diam mendengarkan lalu berkata satu kalimat, "Datang saja, aku tunggu." Aku masuk ke kafe saat hari mulai gelap. Musik lembut mengalun, aroma kopi yang baru disangrai begitu kental, dan lampu kuning yang hangat menyinari setiap sudut meja. Semuanya begitu tenang, kontras sekali dengan kekacauan di hatiku selama 2 hari ini. Aditya sudah duduk di sudut, di depannya ada laptop dan buku catatan kulit berwarna coklat. Melihatku, dia berdiri dan menarikkan kursi. "Kamu pucat sekali." Aku duduk dan tersenyum tipis. Belum pingsan saja sudah untung. Aditya memesankanku segelas teh hangat sebelum membuka catatannya. "Sekarang, ceritakan lagi semuanya dari awal dengan jelas. Aku perlu informasi lengkap untuk bisa merencanakan langkah selanjutnya." Aku mengangguk. Kali ini aku bercerita lebih lambat, lebih terstruktur. Dari proses persiapan pernikahan, sindiran-sindiran ibu mertua tentang anak dan menjadi menantu, hingga malam pertama ketika beliau menerobos masuk kamar untuk memaksaku minum jamu. Lalu, pagi harinya, beliau membawa seluruh keluarga ke kantor untuk membuat keributan. Aditya tidak menyela, hanya sesekali bertanya detail. Pihak pria memberikan mahar berapa? 60 juta rupiah. Perhiasan pernikahan? 1 set perhiasan emas, kalung, gelang, dan cincin. Biaya resepsi bagaimana? Sebagian besar dibagi 2, tapi pihak mereka yang memesan hotel. Keluargaku mengurus busana, foto, beberapa hidangan untuk acara di rumah, dan biaya untuk tamu dari pihak kami. Aditya mengangguk, mencatat dengan cepat. Artinya, pada dasarnya, jika kamu ingin selesai dengan cepat, kamu bisa mengembalikan mahar dan merinci biaya-biaya spesifiknya. Aku menatap gelas teh yang mengepul di depanku, suaraku datar. Aku tidak mau berlarut-larut. Yang kuinginkan bukan menang atau kalah soal uang. Aditya mengangkat kepala menatapku, tapi memutuskan hubungan dengan bersih. "Benar?" Aku mengangguk. "Benar." Aku berhenti sejenak, lalu melanjutkan. "Aku tahu kalau berlarut-larut, mereka akan mencari cara untuk menjelek-jelekkanku. Aku mau semuanya jelas dan terhormat, tidak membiarkan mereka menggunakan alasan uang, untuk kemudian bilang aku menikah hanya untuk pergi dengan harta." Aditya menghela napas pelan. "Kamu lebih waras dari yang kukira." Aku tersenyum, tapi senyum yang sangat tipis. "Kalau tidak waras, mungkin aku sudah kembali sejak pagi tadi." Aditya membuka laptopnya, memutar layar sedikit ke arahku. "Aku akan siapkan draft kesepakatan cerai untukmu. Di dalamnya akan tertulis jelas bahwa kamu secara sukarela mengembalikan mahar, set perhiasan yang mereka berikan, dan kedua belah pihak akan mencocokkan biaya pernikahan masing-masing." Dia berhenti sejenak. "Tapi ada satu hal yang harus kamu siapkan mentalnya." Aku dengar. Mereka mungkin tidak akan mau menandatanganinya. Aku diam. Aditya melanjutkan, suaranya pelan dan mantap. "Jika pihak suami berpikir kamu hanya menggertak untuk membuat mereka melunak, mereka akan mencoba mengulur waktu. Mereka mungkin akan menunggu sampai kamu lelah, atau menunggu opini publik berbalik menekanmu. Orang yang sangat peduli dengan citra, biasanya tidak menerima dipermalukan begitu cepat."
Aku mengepalkan tangan. Aku tahu dia benar. Ibu mertuaku bukan tipe orang yang mudah menyerah. Beliau juga bukan tipe orang yang akan menerima menantunya menjadi pihak yang aktif keluar dari rumahnya hanya setelah 1 malam. Bagi beliau, itu bukan hanya soal pernikahan yang gagal, tapi juga soal harga diri yang terkoyak. Aditya menatapku. Jika mereka tidak mau tanda tangan, kamu tetap bisa mengajukan gugatan cerai sepihak, tapi akan butuh waktu lebih lama. Aku bertanya, bagaimana jika aku punya bukti mereka membuat keributan di kantor? Sangat menguntungkan, dia mengangguk. Setidaknya itu menunjukkan konflik sudah serius, kehidupan pernikahan tidak bisa dilanjutkan, dan ada unsur penghinaan serta gangguan. Kamu bisa minta rekaman CCTV lobi dan simpan kesaksian dari karyawan di kantormu. Aku teringat tatapan prihatin Mbak Susan pagi tadi, dan merasa beruntung karena tidak terus diam. Ada hal-hal yang begitu terekspos ke publik, justru menjadi bukti yang menyelamatkan kita. Aditya mengetik beberapa baris lagi lalu berkata, aku akan cetak draftnya untukmu. Malam ini kamu baca lagi, kalau tidak ada perubahan, besok pagi aku akan kirimkan secara resmi ke pihak sana. Aku mengangguk pelan. Di luar jendela kaca, kendaraan masih berlalu lalang di bawah cahaya lampu jalan. Aku memandangi keramaian itu, tiba-tiba merasakan sensasi yang aneh. Baru 2 hari yang lalu, aku masih sibuk memilih gaun pengantin, bunga, dan daftar tamu. Baru 2 hari yang lalu, aku masih berpikir aku sedang melangkah ke babak baru dalam hidupku. Tak disangka, dalam waktu kurang dari 48 jam, yang harus kuhitung bukanlah rencana bulan madu, melainkan klausul pengembalian mahar dan prosedur perceraian. Aditya mendorong secari kertas catatan ke arahku. Ada satu hal lagi. Aku mengangkat kepala. Apa? Dia menatap lurus ke arahku. Malam ini, pulang dan periksa kembali semua barang pribadimu, dokumen, perhiasan, hadiah pernikahan, dan apapun yang masih ada di rumah suami. Secepatnya, begitu surat resmi terkirim, segalanya akan menjadi lebih sensitif. Aku terdiam beberapa detik. Benar. Aku pergi terlalu terburu-buru, hanya sempat membawa koper berisi barang-barang penting. Di apartemen di Citraland itu masih ada pakaian, kosmetik, beberapa perlengkapan kerja, hadiah pernikahan dari teman-teman, dan bahkan perhiasan yang diberikan ibuku secara pribadi sebelum hari pernikahan. Aku menatap Aditya. Jika mereka tidak mengizinkanku masuk untuk mengambilnya, Aditya menutup catatannya. Kalau begitu, jangan pergi sendirian. Aku mengangkat gelas teh, kehangatannya merambat ke ujung jariku yang dingin. Aku tahu betul, konfrontasi ini belum berakhir. Keributan di kantor hanyalah permulaan. Di hadapanku masih ada sebuah apartemen pengantin yang belum sempat kutempati, seorang suami secara hukum yang belum mau menandatangani surat cerai, dan seorang ibu mertua yang pasti tidak akan melepaskanku begitu saja. Aku menatap draft kesepakatan cerai di layar laptop. Barisan huruf hitam putih yang dingin itu tidak punya emosi, tapi justru itulah yang membantuku untuk pertama kalinya melihat pernikahanku dengan akal sehat, bukan ilusi. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berkata pelan pada Aditya, besok, aku mau surat itu langsung dikirim. Malam itu aku nyaris tidak tidur. Draft kesepakatan cerai yang dikirim Aditya melalui email menyala di layar ponselku. Setiap klausulnya singkat, jelas, dan dingin tanpa ampun. Mengembalikan mahar, mengembalikan perhiasan pernikahan dari pihak pria, kedua belah pihak mencocokkan biaya pernikahan, mengakhiri hubungan pernikahan atas dasar kesepakatan jika pihak lain setuju. Aku membaca ulang baris-baris itu. Pernikahanku yang kukira akan dimulai dengan cinta, ternyata berakhir diringkas dalam beberapa klausul finansial dan hukum. Tapi semakin kubaca, hatiku semakin tenang. Setidaknya segalanya mulai memiliki bentuk, arah, dan titik akhir. Keesokan paginya, aku izin keluar kantor selama 2 jam. Sebelum pergi, aku menelepon Mbak Susan, memintanya jika diperlukan, untuk mengonfirmasi kejadian di mana keluarga suamiku datang membuat keributan. Dia tidak banyak bertanya, hanya berkata singkat, lakukan apa yang menurutmu benar. Aku berterima kasih padanya lalu mengemudi lurus ke arah Citraland. Jalanan pesisir pagi itu sangat cerah. Laut biru, langit tinggi, angin asin bertiup melalui jendela mobil yang sedikit terbuka. Semuanya begitu damai, kontras dengan kenyataan.
Aku ingat baru 2 hari yang lalu, aku melewati jalan ini dengan perasaan yang sama sekali berbeda. Saat itu aku seorang pengantin, hatiku penuh debar, meskipun tidak tenang, aku tetap mencoba percaya bahwa aku sedang menuju kehidupan baru. Sekarang, aku kembali ke apartemen itu untuk mengambil barang-barangku, seperti memunguti sisa-sisa puing setelah sebuah kehancuran. Aku tidak pergi sendiri. Yang duduk di kursi penumpang adalah sepupuku, Mas Bima. Sebelum kami berangkat, dia hanya bertanya satu hal, "Kamu yakin?" Aku mengangguk. Aku hanya ambil barang, lalu pergi. Dia tidak berkata apa-apa lagi, hanya duduk diam di sampingku, menjadi sandaran di saat yang tepat. Sesampainya di sana, aku berdiri di lobi gedung selama beberapa detik sebelum masuk ke lift. Jantungku masih berdebar kencang. Bukan karena masih ada perasaan, tapi karena aku tahu di balik pintu itu, tidak ada hal yang menyenangkan menantiku. Pintu apartemen terbuka setelah bel berbunyi cukup lama. Yang berdiri di dalam adalah Bagas. Dia mengenakan kemeja abu-abu, matanya sembab, dagunya ditumbuhi rambut-rambut kasar, seolah dia juga tidak tidur beberapa malam. Begitu melihatku, sorot matanya langsung berubah terkejut, gembira sesaat, lalu tegang saat melihat Mas Bima berdiri di belakangku. "Kamu datang untuk apa?" Aku menjawab singkat, "Aku datang untuk mengambil barang-barangku." Bagas diam beberapa detik, lalu menyingkir. "Masuklah." Aku melangkah masuk. Apartemen itu masih sama. Sofa berwarna krem, vas bunga pernikahan masih di atas meja, beberapa balon dekorasi belum dilepas, bahkan aroma parfum hari pernikahan seolah masih tertinggal. Hanya saja, sekarang semuanya terlihat seperti panggung yang sudah ditinggalkan, bukan sebuah rumah. Aku berjalan lurus ke kamar tidur. Bagas mengikuti di belakang. "Dita, kita bisa bicara?" Aku membuka lemari dan mengeluarkan koper. Suaraku datar. "Tidak perlu. Aku hanya datang untuk mengambil barang." "Apa kamu harus sejauh ini?" Tanganku berhenti sejenak, lalu kembali melipat pakaian. "Menurut Mas, apa ada cara yang lebih ringan?" Suara Bagas meninggi. "Aku tahu hari itu Mama keterlaluan, tapi beliau hanya emosi. Kamu pergi di tengah malam, lalu paginya membuat keributan di kantor. Apa kamu tidak memikirkan nama baik kedua keluarga?" Aku berbalik menatapnya. Pada akhirnya, dia masih sama. Selalu tentang nama baik, selalu tentang citra, selalu tentang apa kata orang. Tidak pernah tentang aku. Aku menutup pintu lemari dengan keras. Yang membuat keributan di kantor adalah ibumu, bukan aku. Yang membiarkan ibumu masuk ke kamar pengantin juga kamu, bukan aku. Yang memaksaku untuk diam demi kedamaian juga kamu. Bagas menatapku, bibirnya terkatup rapat. "Aku sudah meneleponmu berkali-kali. Aku tahu, lalu kenapa tidak diangkat? Karena tidak ada lagi yang perlu kudengar." Suasana di kamar menjadi berat. Tepat pada saat itu, dari luar terdengar suara langkah sepatu hak tinggi yang tergesa-gesa. Lalu suara ibu mertuaku merobek keheningan. Sudah kuduga dia pasti akan kembali. Beliau masuk dengan wajah masam, matanya menyapu koper yang sedang kubuka, lalu berhenti pada Mas Bima. Bahkan membawa bantuan keluarga untuk melawanku, Mas Bima melangkah maju, suaranya sangat terkendali. "Tolong bicaranya yang sopan, Bu." Beliau tertawa sinis. "Sopan? Kalau dia masih tahu sopan santun, dia tidak akan menghancurkan pernikahan di keluarga saya." Aku berdiri tegak menatapnya. "Hari ini saya hanya datang untuk mengambil barang-barang saya." Beliau bersedekap, suaranya tajam. "Ambil barang? Ambil saja apa yang mau kamu ambil. Tapi perhiasan pernikahan, hadiah pernikahan, dan barang-barang di rumah ini, jangan harap kamu bisa membawa satu pun yang bukan milikmu." Aku menatapnya. Setiap detak jantungku terasa kuat namun dingin. Sudah kuduga, mereka tidak akan membiarkanku pergi dengan mudah. Dan konfrontasi yang sesungguhnya ternyata baru saja dimulai. Di dalam ruangan yang pernah disebut kamar pengantin, aku berdiri berhadapan dengan ibu mertua, tanganku masih di atas koper. Rasa dingin menjalar di punggungku, tapi pikiranku anehnya sangat jernih. Aku tahu, jika saat ini aku marah, mereka akan langsung menggunakannya untuk menjadikanku menantu yang kurang ajar dan tidak tahu berterima kasih. Jadi, aku menatap lurus ke arahnya, berkata pelan kata demi kata, "Saya hanya akan mengambil apa yang menjadi milik saya."
Beliau tertawa sinis. Suaranya ketus. Milikmu? Kamu baru beberapa hari di rumah ini sudah berani membagi-bagi hak? Biar ku beritahu, begitu masuk ke rumah suami, segalanya harus ikut aturan suami. Jangan pikir kamu bisa seenaknya membawa apapun. Mas Bima di sampingku, raut wajahnya mengeras. Ucapan ibu itu tidak benar. Ibu mertua berbalik cepat ke arah sepupuku. Kamu siapa berani ikut campur urusan keluargaku? Mas Bima tidak mundur. Saya sepupu Anindita. Hari ini saya menemaninya untuk menghindari perdebatan yang tidak perlu. Beliau tertawa sinis. Tidak perlu? Justru dia yang memulai masalah. Bagas masih berdiri di tengah, wajahnya tegang, tetapi sama sekali tidak meredakan amarah ibunya. Aku menatapnya, hatiku hampa. Dari awal hingga akhir, dia selalu seperti itu. Selalu berdiri di sana seperti penonton dengan wajah lelah, tetapi tidak pernah benar-benar melangkah ke sisiku. Aku membungkuk, melanjutkan memasukkan barang ke koper. Pakaianku, dokumen kerja, kotak kosmetik hadiah ibuku, dan tas kecil berisi perhiasan pribadiku. Setiap barang yang kupegang membuatku sadar, ternyata di kamar pengantin ini, yang benar-benar milikku tidaklah banyak. Tapi sedikit atau banyak, akan kubawa semuanya. Ibu mertua, melihatku tidak berdebat, semakin menjadi-jadi. Set perhiasan pernikahannya mana? Aku mengangkat kepala. Akan saya kembalikan sesuai kesepakatan hukum. Beliau mengangkat alis. Hukum? Hebat sekali kamu. Baru menikah sudah membawa-bawa hukum untuk mengancam keluarga suami. Aku menatap lurus ke arahnya. Saya tidak mengancam siapapun, saya hanya ingin semuanya jelas. Mahar berapa, perhiasan apa saja, biaya pernikahan dibagi bagaimana, saya akan merinci dan mengembalikan apa yang perlu dikembalikan. Hari ini saya datang untuk mengambil barang pribadi dan hadiah yang disiapkan keluarga saya, untuk saya. Mata beliau berkilat. Hadiah pribadi apa? Aku membuka laci meja rias, mengeluarkan sebuah kotak kayu berwarna merah marun. Di dalamnya ada satu set perhiasan mutiara yang diberikan langsung oleh ibuku pada pagi hari pernikahan. Ibu bilang itu adalah miliknya untuk putrinya, tidak ada hubungannya dengan pihak pria. Begitu aku memegang kotak itu, ibu mertua melangkah maju. Tinggalkan itu. Aku memegangnya erat. Ini pemberian ibu saya. Kamu bilang itu milikmu, memangnya kami percaya. Sejak kamu masuk ke rumah ini, apapun yang kamu bawa adalah milik rumah ini. Mendengar itu, aku benar-benar ingin tertawa. Tawa yang pahit sampai ke tenggorokan. Ternyata dalam pikirannya, begitu aku menikah dengannya, bahkan barang pemberian orang tuaku pun bisa dianggap sebagai aset keluarga suami. Aku mendekap kotak itu, suaraku menjadi dingin. Ucapan Anda tidak masuk akal. Ini pertama kalinya aku memanggilnya Anda, bukan Ibu. Ruangan hening seketika. Ibu mertua terbelalak. Kamu panggil siapa Anda? Aku menatapnya, hatiku terasa datar. Orang yang saya panggil ibu tidak akan memperlakukan saya seperti ini. Bagas melangkah cepat, suaranya meninggi. Dita, jaga bicaramu. Aku menoleh padanya. Mas mau aku bagaimana? Membiarkan ibumu mengambil apapun yang dia mau, berkata apapun yang dia suka, dan menuduhku serakah kapanpun dia mau? Bagas terdiam. Aku melanjutkan tanpa memberinya kesempatan. Dengar baik-baik, aku tidak mengambil sepeser pun uang keluargamu. Aku juga tidak butuh apapun yang bukan milikku. Tapi apa yang menjadi milikku, jangan biarkan siapapun menyentuhnya. Ibu mertua memukul meja rias, suaranya setajam pisau. Bicaramu hebat sekali. Lalu cincin kawin di jarimu itu bagaimana? Kalung yang kamu pakai saat resepsi? Amplop angpau dari kerabat pihak kami? Aku melepas cincin kawin yang kukenakan, meletakkannya di atas meja rias. Suara logam yang bertemu kaca terdengar kering dan tipis. Aku juga membuka tasku, mengeluarkan kalung emas yang diberikan pihak pria, dan meletakkannya di samping cincin. Ini semua saya tinggalkan di sini. Aku mengangkat kepala menatapnya. Untuk amplop pernikahan, sudah saya pisahkan sejak kemarin. Pihak mana yang memberi, akan saya minta pengacara untuk mencocokkannya bersama. Tidak ada Rp1 pun dari keluarga Anda yang saya ambil. Ibu mertua tertegun. Mungkin beliau tidak menyangka aku akan seserius itu.
Bagas menatap cincin kawin di atas meja, wajahnya tiba-tiba memucat. Dita, suaranya serak. Apa kamu harus sejauh ini? Dadaku terasa sedikit nyeri, tapi dengan cepat perasaan itu dipadamkan oleh logika. Bukan aku yang sejauh ini. Aku berkata pelan, tapi jelas. Tapi keluarga Mas yang mendorongku sampai sejauh ini. Mas Bima melangkah maju, mengambil kotak perhiasan dari tanganku dan menyimpannya di tasnya. Dita, periksa lagi yang lain. Aku mengangguk, terus mengambil dokumen, beberapa hadiah dari sahabat, laptop, dan buku-buku catatan. Ibu mertua hanya berdiri menonton, napasnya berat, matanya penuh amarah. Aku tahu beliau sedang menungguku melakukan kesalahan. Satu saja barang yang salah kuambil, beliau akan menjadikannya alasan untuk membuat keributan. Tapi aku tidak akan memberinya kesempatan itu. 20 menit kemudian, koperku sudah penuh. Aku melihat sekeliling kamar untuk terakhir kalinya. Sprei berwarna krem yang baru, bantal dengan sulaman inisial kami, buket bunga pernikahan yang mulai mengering di vas kaca. Semuanya masih di sana, seperti panggung yang terbengkalai. Hanya saja, yang pergi kali ini bukan lagi pengantin wanita panik yang menyeret koper di tengah malam, melainkan diriku yang sekarang, yang cukup sadar untuk tahu apa yang harus dibawa dan apa yang harus ditinggalkan. Aku menutup resleting koper. Tepat pada saat itu, ibu mertua tiba-tiba berkata dingin, "Kamu bisa bawa barang-barangmu, tapi jangan harap bisa cerai dengan mudah." Aku mengangkat kepala. Tatapan matanya saat itu membuatku mengerti, beliau belum mau berhenti. Dan apa yang menungguku di balik pintu apartemen ini, mungkin akan lebih rumit dari yang kubayangkan. Aku menarik koperku ke pintu ketika Bagas tiba-tiba menghadang. Wajahnya begitu tegang hingga rahangnya terlihat jelas. "Jangan pergi dulu." Aku berhenti, bukan karena goyah, tapi karena aku ingin mendengar apa lagi yang bisa dia katakan selain kata nama baik. "Aku ada urusan lain." Bagas menatapku, tatapannya rumit. Aku tahu Mama keterlaluan. Aku diam. Dia menelan ludah, lalu melanjutkan, "Tapi soal cerai tidak bisa diputuskan secepat ini. Kita baru saja menikah, tamu-tamu bahkan belum selesai membicarakannya. Tindakanmu ini sama saja membuat kedua keluarga malu." Aku menatapnya, hatiku semakin dingin. Lagi-lagi, selalu tentang tamu, tentang omongan orang, tentang keluarga. Tidak ada satu kata pun yang bertanya apakah aku terluka, apakah aku terhina, apakah aku masih mau melanjutkan hidup bersamanya. Aku menjawab sangat pelan, "Mas sudah selesai bicara?" Bagas tertegun. Aku memiringkan kepala. "Kalau sudah, tolong minggir." "Dita." Suaranya memberat. "Aku mohon, jangan libatkan pengacara." Aku tertawa. "Baru sekarang Mas takut?" Ibu mertua di belakang langsung menyela, suaranya tajam. "Takut apa? Dia mau besar-besarkan, biarkan saja. Aku juga mau lihat apa keluarganya masih punya muka." Mas Bima tidak tahan lagi. "Sudah cukup, Bu." Ibu mertua terbelalak. "Kamu diam." Aku menarik gagang koper, menatap lurus ke arah Bagas. "Aku akan meminta pengacara mengirim surat hari ini. Kalau Mas mau semuanya tenang, tanda tangani. Kalau tidak, aku akan menempuh jalur lain." Wajah Bagas semakin pucat. "Apa kamu benar-benar mau mendesakku sampai seperti ini?" Aku mencengkeram gagang koper. Yang mendesakku sampai seperti ini bukan aku. Setelah itu, aku tidak menunggu lagi, berjalan melewatinya. Mas Bima mengikuti di belakangku. Sampai di koridor, aku masih mendengar ibu mertua memakiku. Setiap katanya tajam dan berbisa, seolah ingin menusuk punggungku. Tapi anehnya, kali ini aku tidak lagi merasa gemetar. Mungkin karena ketika harapan sudah benar-benar habis, rasa takut pun ikut hilang. Sampai di mobil, aku duduk diam beberapa saat sebelum menyalakan mesin. Mas Bima menoleh. "Tidak apa-apa?" Aku mengangguk. "Aku tidak apa-apa." Dia tidak berkata apa-apa lagi, hanya bersandar di kursinya, memberiku ruang untuk bernapas melewati sesak di dada. Dalam perjalanan kembali ke pusat kota, aku menelepon Aditya. Dia mengangkat dengan cepat. "Sudah selesai ambil barangnya?" "Sudah." "Bagaimana situasinya?" Aku menatap jalan di depanku, suaraku datar. Seperti yang diduga, ibu mertuaku membuat masalah, dan Bagas memintaku untuk tidak melibatkan pengacara. Aditya terdiam sejenak. Artinya mereka belum siap menerima. "Benar," jawabku.
Dan sepertinya mereka juga tidak akan membiarkanku pergi dengan mudah. Aditya langsung berkata, kalau begitu, kita kirim suratnya hari ini juga. Jariku mencengkeram setir lebih erat. Iya, kirim saja. Sore itu, setelah kembali ke apartemenku, aku berganti pakaian, mencuci muka, lalu duduk di meja. Aditya mengirimkan versi final dari surat kesepakatan. Aku membacanya lagi, baris demi baris. Informasi pribadi, tanggal pendaftaran pernikahan, alasan pengajuan cerai, rincian pengembalian, komitmen untuk tidak ada sengketa lebih lanjut jika kedua belah pihak setuju. Aku membacanya sangat lambat. Setiap baris terasa seperti sayatan dingin, memisahkanku dari pernikahan yang baru terbentuk 1 hari. Sakit? Iya. Tapi bukan lagi sakit yang kacau seperti malam pertama. Melainkan sakit yang jernih dari seseorang yang mengerti bahwa dia terpaksa menyelamatkan sisa hidupnya. Aku membuka laci, mengeluarkan set perhiasan pernikahan dari pihak pria, memotret setiap item. Lalu aku membuka amplop-amplop, memilahnya dengan hati-hati sesuai daftar tamu yang masih kuingat. Mana yang dari pihak siapa? Kutulis dengan jelas. Mahar 60 juta rupiah juga sudah kusiapkan di rekening terpisah, agar bisa segera dikembalikan. Aku tidak mau dicap buruk, apalagi memberi mereka alasan untuk menjadikanku serakah, tidak tahu berterima kasih, atau memanfaatkan pernikahan. Hampir pukul 6 sore, Aditya menelepon lagi. Aku sudah kirim versi digitalnya ke Bagas lewat email dan WhatsApp. Malam ini, kurir akan mengantarkan versi fisiknya ke rumah mereka. Aku bertanya pelan. Menurutmu, bagaimana reaksi mereka? Aditya tertawa tipis di ujung sana. Setidaknya malam ini, rumah mereka tidak akan tenang. Aku meletakkan telepon, duduk diam di depan jendela. Langit di luar berangsur-angsur ungu. Gedung-gedung di seberang mulai menyalakan lampu. Di suatu tempat di bawah sana, orang-orang pulang kerja, bergegas pulang, membuat janji makan malam, menjalani kehidupan normal seolah tidak ada apapun yang baru saja hancur di dunia ini. Dan aku sedang menunggu reaksi keluarga suamiku setelah menerima surat cerai pertama. Sekitar pukul 7 malam lebih, ponselku menyala. Bukan nomor Bagas, melainkan nomor ayah mertuaku. Aku menatap layar yang terus berdering, tiba-tiba merasakan sensasi yang aneh. Aku tahu, sejak surat kesepakatan itu dikirim, segalanya telah resmi memasuki babak baru. Bukan lagi pertengkaran, bukan lagi gertakan, melainkan pertarungan sesungguhnya, antara melepaskan dan mencoba mempertahankan dengan segala cara. Aku menatap panggilan yang bergetar di layar, lalu akhirnya menekan tombol jawab. Aku menekan tombol jawab tetapi tidak langsung bicara. Di ujung sana hening selama beberapa detik, lalu suara ayah mertuaku terdengar, serak dan lebih rendah dari biasanya. Anindita. Aku menjawab singkat, iya. Beliau menghela napas sangat pelan. Kamu di mana? Saya di rumah. Beliau kembali diam. Keheningan itu tidak seperti keheningan penuh tekanan dari ibu mertua, juga tidak seperti keraguan lemah dari Bagas. Keheningan ini terasa berat, seperti seseorang yang tahu masalah sudah terlalu jauh, tetapi belum menemukan cara untuk menariknya kembali. Ayah sudah terima surat dari pengacara. Saya tahu. Apa kamu benar-benar sudah memutuskan sampai sejauh ini? Aku bersandar di kursi, memandangi kegelapan yang mulai menyelimuti jendela. Menurut Bapak, apa saya punya pilihan lain? Beliau tidak langsung menjawab. Sesaat kemudian, beliau berkata pelan, soal kejadian malam itu, Bapak tahu ibunya Bagas terlalu emosi, dia salah. Soal pagi harinya datang ke kantormu membuat keributan, Bapak juga tidak membelanya. Tapi pernikahan itu urusan seumur hidup, jangan mengambil keputusan saat sedang marah. Aku memejamkan mata. Lagi-lagi kalimat itu. Jangan mengambil keputusan saat sedang marah. Semua orang berpikir aku sedang marah. Tidak ada yang mengerti bahwa yang membuatku mengambil keputusan bukanlah amarah sesaat, melainkan kesadaran jernih setelah melihat sifat asli dari pernikahan ini. Aku berkata pelan, menjaga suaraku tetap tenang. Saya tidak memutuskan saat sedang marah. Saya sudah memikirkannya dengan sangat matang. Beliau menghela napas berat. Bagas sudah sadar dia salah. Aku tertawa sangat pelan, tawa yang tidak ada lucunya sama sekali. Sadar salah di bagian mana, Pak? Sadar karena tidak menghentikan ibunya,
Sadar karena membiarkan saya dipaksa minum jamu di malam pertama, atau sadar karena membiarkan ibunya datang ke kantor saya dan membuat keributan? Di ujung sana kembali hening. Aku melanjutkan, setiap kalimat datar seolah sedang mengupas lukaku sendiri sekali lagi. Jika saya tidak pergi malam itu, mungkin sekarang Bapak juga akan menyuruh saya untuk diam sedikit demi kedamaian. Jika pagi harinya saya tidak berdiri di tengah lobi kantor dan menjelaskan semuanya, mungkin sekarang saya masih dicap sebagai menantu kurang ajar oleh keluarga Bapak. Saya tidak bisa percaya lagi. Suara ayah mertua tiba-tiba memberat. Dita. Bapak minta tolong satu hal. Aku mencengkeram ponsel. Silakan Pak, beri Bagas satu kesempatan untuk bertemu dan bicara denganmu baik-baik. Aku membuka mata, menatap langit-langit putih yang dingin. Di kepalaku terbayang wajah Bagas yang berdiri di tengah lobi kantor, tatapannya penuh kebimbangan tapi mulutnya tetap menyuruhku meminta maaf pada ibunya. Lalu bayangan dia berdiri di depan pintu, tidak bertanya apakah aku terluka. Hanya bertanya apakah aku memikirkan nama baik kedua keluarga. Satu kesempatan. Sebenarnya, aku sudah memberinya banyak sekali kesempatan. Sejak ibunya menyindir soal anak sebelum pernikahan, aku diam. Sejak beliau terus-menerus mengajariku bagaimana menjadi menantu, aku abaikan. Bahkan sampai malam pertama, aku masih menunggunya untuk membelaku. Hanya saja, dia tidak pernah memilihku. Aku menjawab, saya tidak perlu bertemu. Ada apapun, biar pengacara yang urus. Suara beliau terdengar sedikit mendesak. Jangan sekejam itu, nak. Aku mendengar kata kejam dan hatiku terasa dingin. Orang-orang selalu mudah menggunakan kata itu untuk wanita yang keluar dari pernikahan. Seolah pergi itu jauh lebih kejam daripada didesak hingga harus pergi. Aku bertanya balik dengan sangat pelan, Bapak pikir saya kejam? Lalu waktu saya menyeret koper keluar dari kamar pengantin, apa ada yang melihat bahwa saya sedang didesak sampai ke batasnya? Beliau terdiam. Di seberang sana, aku samar-samar mendengar suara ibu mertua yang berkata sesuatu dengan nada tinggi, lalu suaranya semakin keras seolah ingin merebut telepon. Ayah mertua buru-buru merendahkan suaranya. Dita, ibunya sedang tidak tenang, jangan dimasukkan ke hati. Aku tersenyum tipis. Tenang saja Pak. Saya tidak memasukkannya ke hati lagi. Karena saya sudah tidak mau lagi membawa orang-orang seperti itu di dalam hati saya. Setelah mengucapkan kalimat itu, aku sendiri merasa ada kekosongan di dadaku. Bukan lagi rasa sakit yang hebat seperti hari-hari pertama, melainkan seperti sebuah pintu yang telah tertutup dari dalam. Di ujung sana hening sangat lama. Lalu ayah mertua berkata dengan suara lelah, "Jadi kamu benar-benar tidak mau kembali lagi?" Aku melihat ke kertas catatan di meja, tempatku menulis rincian pengembalian, daftar yang harus dicocokkan, hal-hal yang harus diakhiri dengan rapi. Setiap baris tulisan itu mengingatkanku mengapa aku harus sampai pada titik ini. Tidak, jawabku, tidak akan kembali lagi. Kali ini beliau tidak menasihati lagi. Beliau hanya menghela napas. Helaan napas yang begitu berat. Baiklah, nanti Bapak sampaikan pada Bagas. Aku diam, menganggap sudah mendengar. Sebelum menutup telepon, beliau tiba-tiba menambahkan satu kalimat. Dita, Bapak hanya mau jujur satu hal padamu. Aku tidak menjawab. Beliau berkata perlahan, keluarga kami tidak menyangka kamu sekeras ini. Aku menatap malam di luar jendela. Hatiku tidak merasakan sedikit pun kebanggaan. Keras? Tidak, hanya saja, karena aku tidak punya siapapun untuk bersandar dalam pernikahan itu, aku terpaksa harus berdiri tegak. Aku menutup telepon, meletakkannya di meja. Seluruh apartemen kembali sunyi, tapi keheningan kali ini tidak membuatku sesak napas. Rasanya seperti keheningan setelah badai. Ketika pepohonan masih basah, tanah masih berantakan, tetapi langit sudah mulai cerah. Aku baru saja berdiri hendak mengambil air minum ketika bel pintu tiba-tiba berbunyi. Suara bel yang bertubi-tubi, tidak seperti ketukan sopan dari orang yang kukenal. Aku berhenti. Perasaan waspada langsung menyergapku. Malam sudah larut. Koridor di luar sepi. Dan entah kenapa, pada saat itu, aku tahu orang yang berdiri di depan pintu pastinya tidak datang untuk bicara baik-baik. Bel pintu masih berbunyi bertubi-tubi. Terus-menerus,
Seolah orang di luar sana akan mendobrak pintu jika aku terlambat beberapa detik lagi. Aku berdiri diam di tengah ruang tamu, tanganku tanpa sadar mencengkeram ponsel. Apartemen kecilku tiba-tiba terasa terlalu sunyi, terlalu tertutup, hingga setiap bunyi bel semakin terdengar nyaring. Aku tidak langsung membuka. Sebaliknya, aku berjalan pelan mendekati pintu, mengintip dari lubang intip. Yang berdiri di luar adalah ibu mertuaku. Di belakangnya ada Bagas. Sedikit lebih jauh, ayah mertuaku dengan wajah lelah. Sementara ibu mertua sedang memukul pintu sekali lagi, bibirnya terkatup rapat, matanya merah karena marah, bukan karena menangis. Aku memejamkan mata sejenak. Jadi, mereka benar-benar datang sampai ke sini. Aku menyalakan fitur rekam suara di ponsel sebelum membuka kunci pengaman, dan membuka pintu sedikit, hanya cukup untuk bicara. Ibu datang untuk apa? Ibu mertua langsung mendorong pintu dengan keras. Masih bertanya aku datang untuk apa? Untungnya, aku masih menahan kunci pengaman. Pintu hanya terbanting sedikit lalu berhenti. Aku menatap lurus ke arahnya. Ini rumah saya. Kalau ibu mau bicara, silakan bicara dari luar. Beliau menggeram, hebat sekali kamu. Berani mengirim surat cerai, berani mengembalikan mahar, berani membuat keluarga kami kehilangan muka. Sebelum aku sempat menjawab, beliau melanjutkan. Kamu pikir kamu siapa? Mau menikah ya menikah, mau cerai ya cerai. Bagas di belakang angkat bicara, suaranya pelan tapi mendesak. Ma, pelan-pelan bicaranya. Beliau berbalik cepat, kamu diam. Lalu kembali menatapku. Buka pintunya. Aku menggeleng. Tidak perlu. Kalau mau bicara, di sini saja. Ibu mertua tertawa, tawa yang kering dan tajam. Kamu takut padaku? Aku menjawab dengan tenang, saya tidak takut. Saya hanya tidak mau ada orang masuk ke rumah saya, lalu mengubahnya menjadi pasar. Wajahnya langsung berubah karena marah. Bagas melangkah maju, tatapannya bercampur antara lelah dan tak berdaya. Dita, aku mohon, biarkan kami masuk untuk bicara baik-baik. Aku menatapnya. Baik-baik? Aku mengulangi kata itu, terasa begitu pahit hingga lucu. Mas pikir setelah semua yang ibumu lakukan di kantor, lalu malam ini datang ke sini menggedor-gedor pintu? Itu bisa disebut baik-baik? Bagas terdiam. Ayah mertua akhirnya angkat bicara, suaranya berat dan mencoba menengahi. Dita, Bapak mohon buka pintunya agar kita bisa duduk dan bicara sekali untuk selamanya. Aku menjawab cepat. Tidak ada kita di sini. Antara saya dan keluarga Bapak sekarang hanya ada urusan hukum. Ibu mertua meledak. Hukum. Hukum. Seharian isinya hukum. Kamu pikir keluargamu terpelajar jadi bisa menakut-nakuti orang dengan hukum? Hah? Aku mencengkeram ponsel di tanganku. Saya tidak menakut-nakuti siapapun. Saya hanya melindungi diri saya sendiri. Beliau menunjuk lurus ke wajahku melalui celah pintu. Melindungi apa? Kamu yang menghancurkan pernikahan ini. Kamu membuat anakku jadi bahan tertawaan kerabat. Kamu membuat keluarga kami malu di depan tetangga. Apalagi yang kamu mau? Aku menatapnya. Setiap kata keluar dengan tenang dan dingin. Yang menghancurkan pernikahan ini adalah orang yang menerobos masuk ke kamar pengantin untuk memaksa menantunya minum jamu. Yang membuat anak Bapak jadi bahan tertawaan adalah orang yang datang ke kantor menantunya dan membuat drama di lobi. Yang membuat keluarga malu bukan saya. Beliau mengangkat tangan hendak memukul pintu lagi, tetapi ayah mertua menahannya. Bagas menatapku, suaranya serak. Dita, aku tahu kamu marah. Aku tidak marah, potongku. Aku sudah selesai. Kalimat itu membuatnya tertegun. Seluruh koridor hening selama beberapa detik. Aku bisa melihat wajah Bagas perlahan memucat. Seolah baru saat ini dia mengerti aku tidak lagi berbicara dalam emosi sesaat. Dia mendekat, merendahkan suaranya. Apa yang harus kulakukan agar kamu mau memaafkan? Aku menatapnya. Pertanyaan yang seolah merendah, tapi jika didengar baik-baik, pola pikirnya masih sama. Dia masih berpikir ini adalah amarah yang perlu diredakan, masalah yang perlu didamaikan, sebuah harga yang harus dibayar agar aku tenang. Dia tidak mengerti bahwa ada hal-hal yang sekali pecah, tidak bisa diperbaiki lagi. Aku menjawab sangat pelan, Mas tidak perlu melakukan apa-apa. Cukup tanda tangani suratnya. Ibu mertua langsung berteriak. Tidak akan. Biar ku beritahu,
mau cerai tidak semudah itu. Aku akan pastikan semua kerabat, tetangga, dan teman-teman tahu menantu macam apa kamu ini. Biar kita lihat apa kamu masih bisa mengangkat kepala setelah ini. Jantungku berdebar kencang. Bukan karena takut, tapi karena akhirnya beliau mengucapkan apa yang sudah kuduga sejak awal. Mengancam, mencemarkan nama baik, menyeret opini publik untuk menghancurkan seorang wanita agar dia kembali. Aku mengangkat ponselku sedikit lebih tinggi, memastikan mikrofonnya merekam dengan jelas. Ibu sedang mengancam saya. Beliau terdiam sejenak, tapi kemudian tetap membentak. Mengancam apa? Aku hanya bicara fakta. Saya juga sedang bicara fakta. Aku menatap lurus ketiga orang di depan pintu. Sejak masuk ke pernikahan ini, pihak keluarga Mas terus-menerus memaksa saya punya anak, membuat keributan di kantor, dan sekarang datang ke rumah saya untuk menekan. Saya punya semua buktinya. Jika malam ini kalian bertiga tidak pergi, saya akan memanggil satpam gedung, lalu memanggil polisi. Wajah Bagas berubah. Dita, apa harus sampai sejauh ini? Aku bertanya balik. Menurut Mas, yang memulai ini semua siapa? Ayah mertua menarik lengan istrinya, suaranya sudah jelas melunak. Sudah, Bu, ayo pulang. Ibu mertua menyentakkan tangannya, matanya masih terpaku padaku. Beliau menggeram. Jangan pikir masalah ini selesai begitu saja. Aku mengangguk. Saya juga tidak pernah berpikir ini akan mudah. Lalu aku menatap Bagas dan mengucapkan kalimat terakhirku. Tapi semakin sulit, semakin aku tidak akan kembali. Setelah itu, aku menutup pintu. Suara pintu yang tertutup terdengar tegas, memisahkan semua wajah yang penuh amarah dan kebingungan di luar sana. Di seberang, ibu mertua masih memukul pintu 2 kali lagi sambil memaki. Tapi tak lama kemudian, mungkin karena takut satpam benar-benar datang, suara langkah kaki mereka mulai menjauh. Aku bersandar di pintu, menghela napas panjang. Telapak tanganku basah oleh keringat, lututku sedikit gemetar. Ternyata, setenang apapun di luar, tubuh tidak bisa berbohong. Aku melihat ponselku, rekaman suara masih berjalan. Aku menyimpannya, memberinya nama singkat, Malam Datang Menekan. Pada saat itu, aku tahu aku baru saja menyimpan satu lagi bukti penting. Dan aku semakin mengerti. Keluarga suamiku tidak akan pernah berhenti karena merasa salah. Mereka hanya akan berhenti ketika tidak ada lagi cara untuk memaksaku. Aku menuang segelas air, meminumnya perlahan. Di luar koridor, segalanya sudah sunyi. Tapi di dalam hatiku, firasat lain mulai muncul. Aku merasa malam ini hanyalah permulaan, dan besok pagi, ketika masalah ini tidak lagi berada dalam lingkup keluarga, badai yang sesungguhnya mungkin baru akan benar-benar datang. Keesokan paginya, aku terbangun setelah tidur yang gelisah, kepala terasa berat. Ponsel di samping tempat tidur terus menyala pesan, panggilan tak terjawab, notifikasi dari media sosial. Tanpa membukanya pun, aku sudah bisa menebak apa yang terjadi. Keluarga suamiku akhirnya memilih cara yang paling mereka kenal, menyeret orang luar ke dalam masalah ini. Aku duduk, membuka ponsel. Di grup WhatsApp keluarga besar pihak Bagas, ibu mertuaku sudah mengirim pesan sejak pagi buta. Beliau menceritakan bahwa aku kurang ajar, tidak menghargai keluarga suami, kabur setelah menikah, dan membuat keluarga mereka rugi materi dan malu. Beberapa kerabat yang tidak tahu apa-apa langsung ikut menimpali dengan kata-kata yang menyakitkan. Ada yang bilang perempuan zaman sekarang terlalu banyak sekolah jadi rusak, ada yang bilang aku tidak tahu diuntung, ada juga yang mengirim pesan pribadi padaku, menasihati bahwa kehebatan seorang istri terletak pada kemampuannya untuk bersabar. Masalah mertua dan menantu, katanya, biasa terjadi. Menuntut cerai di malam pertama itu keterlaluan. Aku membaca setiap pesan, hatiku sedingin es. Bukan karena kata-kata itu baru, tapi karena aku tahu pola pikir seperti itu selalu siap menyalahkan perempuan, selama bisa menjaga citra damai dari sebuah pernikahan yang busuk. Aku meletakkan ponsel dan pergi mencuci muka. Air dingin membuatku sedikit lebih sadar. Ketika kembali, ponsel bergetar lagi. Kali ini pesan dari Bagas. Aku tidak tahu Mama mengirim pesan di grup. Jangan dipikirkan, nanti aku jelaskan. Aku menatap layar beberapa detik, lalu mematikannya. Sampai detik ini, dia hanya bilang akan menjelaskan. Bukan meminta maaf, bukan menghentikan ibunya,
juga bukan secara terbuka menyatakan kebenaran. Dia selalu memilih jalan yang paling abu-abu, seolah selama masalahnya mereda, semuanya bisa kembali seperti semula. Tapi di dunia ini, tidak ada yang sudah pecah bisa kembali utuh. Aku tiba di kantor lebih pagi dari biasanya. Begitu masuk ke ruang kerja, aku melihat Mbak Susan sudah menunggu di depan pintu. Dia menatapku lama sebelum bertanya pelan, "Kamu baik-baik saja?" Aku tersenyum. "Aku masih baik-baik saja." Dia menarik kursi dan duduk di depanku, suaranya merendah. "Tadi pagi ada beberapa nomor tidak dikenal menelepon ke kantor, menanyakan tentangmu." Aku terdiam. "Mereka tanya apa, Mbak?" "Terdengar seperti kerabat dari pihak suamimu. Mereka bertanya apa benar kamu meninggalkan suami di malam pernikahan. Apa benar perusahaan melindungimu?" Aku diam. Rasa mual tiba-tiba naik ke tenggorokan. Aku sudah menduga mereka akan menjelek-jelekanku. Tapi aku tidak menyangka mereka akan mendatangi tempat kerjaku lagi. Kali ini bukan dengan datang ke lobi, tapi dengan panggilan telepon yang bertujuan menyebarkan desas-desus. Mbak Susan menatapku dengan cemas. Aku sudah bilang ke resepsionis untuk tidak memberikan informasi pribadi apapun lagi. Aku mengangguk. "Terima kasih, Mbak." Dia ragu sejenak sebelum berkata, "Kalau perlu, aku akan laporkan ke direksi agar situasi ini jadi perhatian." Aku menarik napas dalam. "Iya, tolong laporkan saja, Mbak." Baru saja aku selesai bicara, ponsel pribadiku bergetar. Ibuku. Aku melangkah ke koridor untuk mengangkatnya. Suara ibu di seberang sana terdengar cemas. "Dita, tadi pagi ada beberapa orang menelepon ibu." Aku mencengkeram ponsel lebih erat. "Mereka bilang apa, Bu?" "Mereka bilang kamu membuat keributan di rumah suami, baru menikah sudah menuntut cerai, bahkan mengancam dengan pengacara." Ibuku berhenti sejenak, suaranya memberat. "Cara mereka bicara seolah semua kesalahan ada padamu." Aku memejamkan mata. Akhirnya, mereka menghubungi orang tuaku juga. Aku mendengar suara ayahku di dekatnya bertanya pada ibu, "Berikan teleponnya pada ayah." Lalu suara ayah terdengar, tenang tapi lebih dingin dari biasanya. "Apa kamu menyimpan bukti-bukti gangguan mereka?" Aku menjawab cepat. "Aku punya rekaman suara tadi malam, pesan-pesan, dan saksi di kantor." "Bagus," kata ayah singkat. "Simpan semuanya. Jangan berdebat dengan kerabat atau orang luar. Biarkan hukum yang bicara." Aku mendengar setiap katanya. Hatiku perlahan tenang. Ayah bertanya lagi, "Sudah kamu sampaikan pada pengacaramu?" "Akan segera aku telepon." "Lakukan sekarang." Beliau berhenti sejenak, lalu menambahkan, "Ingat, Nak, semakin mereka mencoba menarikmu ke lumpur, semakin kamu harus berdiri tegak." Aku menggigit bibirku kuat-kuat. "Iya, ya." Setelah panggilan itu, aku langsung mengirim pesan pada Aditya, mengirim semua tangkapan layar dari grup WhatsApp keluarga, daftar panggilan yang mengganggu ke kantor, beserta file rekaman suara tadi malam. Kurang dari 10 menit kemudian, Aditya menelepon balik, suaranya sangat tegas. "Ini bukan lagi pertengkaran keluarga biasa. Aku tahu, aku akan menambahkan semua bukti gangguan, tekanan, dan pencemaran nama baik ini ke dalam berkas." Aku duduk di kursi di sudut koridor, memandangi area parkir di bawah. "Apa perlu kita bertindak lebih keras?" Aditya bertanya balik. "Apa kamu ingin mereka berhenti?" Aku diam. Tentu saja. Aku sudah lelah. Lelah diseret kemana-mana seperti cerita untuk dikomentari. Lelah terus-menerus membuktikan bahwa aku tidak salah, hanya karena aku memilih pergi dari tempat yang tidak menghormatiku. Lelah karena merasa sakit sambil harus menjaga pikiran tetap jernih. Aku menjawab pelan, "Aku mau." Aditya langsung berkata, "Kalau begitu, sore ini aku akan kirimkan surat peringatan tambahan. Jika mereka terus menelepon kantormu, mengganggu keluargamu, atau menjelek-jelekanmu di grup, kita akan ambil langkah selanjutnya." Aku tahu apa yang dia maksud dengan langkah selanjutnya. Bukan lagi kesepakatan cerai sukarela, melainkan konfrontasi hukum yang sesungguhnya. Aku menutup telepon, duduk diam untuk waktu yang lama. Di koridor, sinar matahari siang membentuk garis-garis panjang di lantai. Aku tiba-tiba teringat hari pernikahanku yang baru beberapa hari lalu. Bunga segar, cincin kawin, tepuk tangan, ucapan selamat 100 tahun.
Semuanya masih begitu baru seolah belum sempat pudar. Tapi sekarang, antara aku dan keluarga suamiku hanya tersisa rekaman suara, pesan-pesan caci maki, surat-surat hukum, dan jarak yang tidak bisa lagi dijembatani. Awal sore, ketika aku baru kembali ke meja kerja, ponselku menyala lagi. Kali ini bukan nomor tak dikenal, melainkan pesan dari Bagas. Hanya satu baris. Sore ini, orang tuaku mau bertemu orang tuamu. Aku menatap layar lekat-lekat. Dan pada saat itu, aku mengerti mereka sedang bersiap untuk langkah selanjutnya. Setelah gagal memaksaku kembali, mereka akan beralih menekan keluargaku. Aku membaca ulang pesan dari Bagas beberapa kali. Sore ini, orang tuaku mau bertemu orang tuamu. Satu kalimat singkat, tapi cukup membuat dadaku sesak. Aku tahu betul ini bukan pertemuan untuk meminta maaf dengan tulus. Jika benar-benar ingin meminta maaf, mereka tidak akan membiarkan ibu mertua menyeretku ke grup keluarga, tidak akan menelepon kantorku, dan tidak akan datang ke rumahku tengah malam untuk menekan. Begitu tidak bisa memaksaku, mereka akan beralih menekan orang tuaku. Aku membalas dengan satu kalimat. Kalau mau bertemu, biar pengacara yang atur. Bagas menjawab hampir seketika. Orang tuaku hanya mau bicara sebagai orang tua. Aku menatap layar, hatiku terasa dingin. Orang tua. Jadi sampai detik ini, mereka masih menganggapku sebagai anak kecil emosional yang perlu didamaikan oleh orang dewasa. Aku mematikan ponsel dan langsung menelepon ayah. Ayah mengangkat dengan cepat. Iya, nak. Aku langsung ke pokok permasalahan. Bagas mengirim pesan. Sore ini orang tuanya mau bertemu ayah dan ibu. Di ujung sana hening sejenak, lalu ayah bertanya, kamu maunya bagaimana? Aku mengepalkan jari. Aku tidak mau pertemuan pribadi ala keluarga lagi. Yah. Aku takut mereka akan memutarbalikkan fakta lalu menekan ayah dan ibu agar kasihan padaku dan menasihatiku untuk kembali. Ayahku menjawab dengan sangat tenang. Ayah mengerti. Sejak awal, ayah juga tidak berniat membiarkanmu menanggung ini sendirian. Aku mendengar suara ibu di sampingnya, bilang sama Dita, sore ini kita langsung ke sana. Ayah melanjutkan, sore ini ayah dan ibu ke Surabaya. Kalau mereka mau bertemu, kita temui. Tapi bukan untuk memaksamu kembali, melainkan untuk menegaskan bahwa mulai sekarang, semuanya berjalan sesuai jalur hukum. Mendengar itu, hidungku terasa perih. Ada perasaan lega yang aneh. Selama aku tahu orang tuaku berdiri tegak di belakangku, semua ombak di depanku terasa tidak terlalu ganas lagi. Sore itu, aku izin pulang lebih awal 1 jam. Lokasi pertemuan adalah sebuah kafe yang tenang di dekat pusat kota, dipilih oleh ayahku. Beliau berkata dengan jelas di telepon, tidak di rumah siapapun, tidak di tempat pribadi siapapun. Bicara di tempat umum. Ketika aku tiba, ayah dan ibu sudah di sana. Ibu mengenakan blus lengan panjang berwarna coklat muda, wajahnya tetap lembut seperti biasa tapi matanya menunjukkan kelelahan. Ayah duduk tegak, tangannya di atas meja, di depannya segelas teh yang belum diminum setengah. Begitu melihatku, ibu menarik kursi di sampingnya. Duduk, nak. Aku duduk di samping ibu, hatiku terasa berat. Kurang dari 10 menit kemudian, keluarga suamiku datang. Ayah mertua berjalan di depan, Bagas mengikuti. Ibu mertua masuk terakhir, tapi kehadirannya langsung membuat suasana kafe menjadi tegang. Beliau mengenakan pakaian berwarna gelap, bibirnya terkatup rapat, matanya menatapku tanpa menyembunyikan rasa kesal. Kedua belah pihak saling menyapa dengan singkat, tidak ada lagi basa-basi. Setelah beberapa kalimat pendek, ayahku yang memulai. Bapak dan ibu ingin bertemu, jadi hari ini mari kita bicarakan semuanya dengan jelas. Ayah mertuaku mengangguk pelan, suaranya rendah. Iya. Kami juga ingin menyelesaikan ini baik-baik. Ibu mertuaku langsung menyela. Baik-baik itu tergantung pihak mana yang masih mau baik-baik. Ibuku sedikit mengerutkan kening tapi belum berkata apa-apa. Aku menatap Bagas. Dia duduk diam, kedua tangannya saling bertaut. Matanya menunduk seolah tidak tahu, harus memulai dari mana. Ayahku tidak bertele-tele. Putri saya sudah menyatakan posisinya dengan jelas. Jika pihak bapak dan ibu masih punya itikat baik, silakan berurusan dengan pengacara. Tapi jika ingin menggunakan sentimen, opini publik, atau tekanan untuk memaksanya kembali, saya tegaskan sekarang, hal itu tidak akan terjadi.
Suasana di meja langsung menegang. Ibu mertuaku tertawa sinis. Bapak bicaranya enteng sekali. Putri bapak baru menikah 1 malam sudah kabur, membuat keluarga kami malu di depan tamu. Sekarang bapak masih membelanya seolah dia yang benar. Ayahku menatap lurus ke arahnya, suaranya tetap tenang tapi tegas. Jika ibu mau bicara, bicaralah dengan fakta. Jangan gunakan kata malu untuk menutupi apa yang sudah ibu lakukan pada putri saya. Ibu mertuaku menepuk meja pelan. Aku melakukan apa padanya? Aku hanya membawakan jamu berkhasiat ke kamarnya. Peduli agar dia cepat punya anak. Tapi dia malah bersikap seolah aku ingin mencelakainya. Ibuku, sampai saat ini, akhirnya angkat bicara. Suaranya tidak keras, tapi setiap katanya tajam dan jelas. Di malam pertama pernikahan, ibu masuk ke kamar pribadi mereka tanpa izin dan memaksa putri saya minum jamu agar hamil. Pagi harinya, ibu datang ke kantornya dan membuat keributan. Jika itu cara ibu menyayangi menantu, maaf, keluarga kami tidak bisa menerimanya. Wajah ibu mertuaku memucat karena marah. Beliau menoleh seolah mengharapkan putranya membela. Tapi Bagas tetap diam. Ayah mertuaku berdeham, mencoba menarik percakapan kembali ke arah damai. Masalah sudah terjadi, kedua belah pihak sama-sama tidak senang. Tapi pernikahan ini urusan besar. Kami pikir sebaiknya beri kedua anak ini waktu. Aku mengangkat kepala, menatap lurus ke arahnya. Pak, saya tidak butuh waktu lagi. Sejak malam itu, saya sudah melihat semuanya dengan cukup. Bagas akhirnya angkat bicara, suaranya serak. Dita, aku tahu aku salah. Aku menatapnya. Hatiku tidak lagi bergetar. Ada permintaan maaf yang ketika diucapkan terlalu terlambat, bukan lagi penyelamatan, melainkan hanya konfirmasi bahwa luka itu memang benar-benar terjadi. Dia melanjutkan. Aku mohon, beri aku kesempatan untuk memperbaiki. Aku menggeleng. Mas tidak perlu memperbaiki apa-apa, karena aku sudah tidak mau lagi tinggal untuk menunggu Mas berubah. Mendengar itu, ibu mertuaku meledak. Dia bicara seperti itu dan kamu masih diam saja, Gas? Di mana muka keluarga kita? Lalu beliau berbalik ke arah orang tuaku, suaranya penuh kepura-puraan. Coba bapak dan ibu pikirkan. Pernikahan sudah selesai, mahar 60 juta, perhiasan emas, resepsi, semua sudah lengkap. Sekarang dia bilang cerai begitu saja. Keluarga kami jadi apa? Ayahku menatapnya lama, lalu menjawab perlahan. Bapak dan ibu takut jadi apa? Itu urusan kalian. Bagi saya, yang terpenting adalah putri saya tidak harus hidup dalam pernikahan tanpa rasa hormat. Uang, mahar, biaya, keluarga kami akan selesaikan dengan jelas. Tapi martabat putri saya, tidak ada yang berhak menginjak-injaknya. Kalimat itu jatuh di meja seperti paku terakhir. Bagas mengangkat kepalanya, ayah mertuaku terdiam, dan ibu mertuaku membeku selama beberapa detik sebelum tertawa getir. Bapak bicaranya bagus sekali, tapi nanti setelah cerai, putri bapak juga akan menyandang status janda. Aku hendak angkat bicara ketika ibuku meletakkan tangannya di atas tanganku, lembut tapi kuat. Lalu beliau menatap lurus ke seberang dan mengucapkan satu kalimat yang membuat seluruh meja hening. Lebih baik putri saya menyandang status janda daripada menanggung malu seumur hidupnya. Pada saat itu, mataku terasa perih. Bukan karena lemah, tapi karena aku mengerti pertemuan ini sudah cukup. Kedua belah pihak tidak punya apa-apa lagi untuk dibicarakan. Satu pihak mencoba bertahan dengan citra, satu pihak memilih mempertahankan harga diri. Dan di antara keduanya, aku sudah memilih sejak lama. Ayahku mendorong tas kerjanya ke depan, mengeluarkan sebuah map. Saya bawa dokumen dari pengacara. Mulai hari ini, semua pembicaraan berhenti di sini. Jika bapak dan ibu punya hal lain untuk disampaikan, silakan sampaikan pada pengacara. Tidak ada yang langsung menjawab. Hanya ada suara sendok yang menyentuh cangkir di meja sebelah, terdengar kecil dan dingin. Aku menatap Bagas untuk terakhir kalinya. Dia duduk di sana, bahunya terkulai, tatapannya penuh penyesalan dan ketidakberdayaan. Tapi aku tidak mau lagi membaca emosi apapun darinya. Aku hanya tahu, setelah hari ini, antara aku dan keluarga itu hanya tersisa satu bab terakhir yang harus ditutup. Setelah pertemuan di kafe itu,
segalanya berjalan lebih cepat dari yang kuduga. Mungkin karena untuk pertama kalinya, orang tuaku turun tangan dan berbicara dengan sangat tegas. Mungkin juga karena keluarga suamiku akhirnya mengerti. Aku bukan lagi pengantin wanita yang menyeret koper karena terluka. Aku sudah tenang. Dan seorang wanita yang sudah tenang, setelah merasakan sakit seringkali jauh lebih kuat daripada saat dia sedang menangis. 3 hari kemudian, Aditya meneleponku. Pihak sana setuju untuk menandatangani kesepakatan. Aku sedang duduk di kantor, memegang pena tetapi tidak bisa menulis apa-apa selama beberapa detik. Semuanya benar-benar berakhir. Tidak ada lagi telepon tengah malam, tidak ada lagi pesan yang berputar-putar, tidak ada lagi paksaan yang berkedok nasihat orang tua, tidak ada lagi keluarga yang sejak malam pertama menganggapku sebagai alat penghasil anak, bukan manusia. Aku menarik napas dalam-dalam. Kapan penandatanganannya? Besok sore. Aku menjawab sangat pelan. Baik, aku akan datang. Keesokan sorenya, aku tiba di kantor pengacara. Cuaca Surabaya di awal musim kemarau sangat terik, aspal jalanan memantulkan uap panas. Aku mengenakan kemeja putih, celana bahan hitam, rambutku diikat rapi, tidak ada lipstik tebal, tidak ada perhiasan mencolok. Tidak ada jejak pengantin wanita malam itu yang tersisa padaku. Di ruang kerja Aditya, Bagas sudah duduk menunggu. Orang tuanya tidak datang, hanya ada dia dan ayahnya yang tiba beberapa menit kemudian. Dari pihakku, ada ayah dan Aditya. Ketika aku masuk, Bagas mengangkat kepala, matanya menatapku lama, seolah mencoba menemukan kembali gadis yang pernah setuju mengenakan gaun pengantin di sampingnya. Tapi gadis itu sebenarnya sudah mati sejak malam semangkuk jamu diletakkan di atas meja. Aditya membuka berkas, memeriksa setiap dokumen satu persatu. Mahar 60 juta rupiah dikembalikan penuh. Set perhiasan pernikahan dari pihak pria juga diserah terimakan dengan jelas. Biaya resepsi dicocokkan, masing-masing pihak menanggung bagiannya. Amplop sumbangan pernikahan dihitung ulang sesuai daftar. Semuanya terperinci, rapi, dan dingin seperti perhitungan matematika. Bagas memegang pena, tetapi tidak kunjung menandatangani. Aku duduk di hadapannya, hatiku anehnya terasa damai. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi amarah, hanya kekosongan yang bersih seperti kamar yang telah dibersihkan dari semua barang yang tidak seharusnya ada. Dia menatapku, suaranya serak. Dita. Aku tidak menjawab. Dia mencengkeram penanya lebih erat. Aku minta maaf. Aku mendengar 2 kata itu, hatiku tidak bergeming. Aku pernah menunggu permintaan maaf ini di malam pertama, menunggunya di lobi kantor, menunggunya saat dia berdiri di depan pintu apartemenku. Tapi sekarang, itu bukan lagi yang kubutuhkan. Aku hanya menatapnya dan berkata sangat pelan. Tanda tangani saja. Mata Bagas memerah. Dia menunduk dalam-dalam, akhirnya membubuhkan tanda tangannya. Goresan tinta di atas kertas itu begitu cepat. Satu tanda tangan yang menutup sebuah pernikahan yang bahkan belum sempat terbentuk. Aku juga menandatangani namaku. Tanganku tidak gemetar, tenggorokanku tidak tercekat, aku tidak menoleh ke belakang. Baru setelah meletakkan pena, aku sadar ada kehilangan yang tidak perlu lagi ditangisi. Karena sejak saat seseorang melihat dengan jelas sifat asli sebuah hubungan, sisa perasaan yang ada telah mati dengan sendirinya. Prosedur selesai, ayahku berdiri lebih dulu. Beliau berjabat tangan dengan Aditya, mengangguk singkat pada ayah Bagas, lalu menoleh padaku. Sudah selesai. Aku mengangguk. Iya, sudah selesai. Bagas tiba-tiba berdiri. Dita, aku berhenti. Tapi tidak berbalik sepenuhnya. Suaranya berat, seolah membawa semua penyesalan yang tersisa. Seandainya hari itu aku membelamu, apa semuanya akan berbeda? Aku terdiam beberapa detik. Lalu aku menoleh menatapnya untuk terakhir kalinya. Di luar jendela kaca di belakangnya, sinar matahari sore yang keemasan menyinari atap-atap rumah di kejauhan. Aku tiba-tiba mengerti, pertanyaan itu bukan lagi untukku. Pertanyaan itu untuk dirinya sendiri, untuk sisa hidupnya kelak. Ketika setiap kali teringat, dia harus menjawab sendiri mengapa dia kehilangan pernikahan hanya dalam satu malam. Aku berkata sangat pelan, mungkin. Tapi kamu tidak melakukannya. Setelah itu, aku melangkah keluar dari kantor. Pintu tertutup di belakangku, pelan tapi cukup untuk mengakhiri semua keributan,
penghinaan, pertarungan, dan penyesalan yang tidak lagi berharga. Di luar, angin dari arah laut berhembus, membawa hawa sejuk. Aku berdiri di tangga selama beberapa detik, menatap langit biru pucat yang terbentang di depan. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, hatiku terasa benar-benar ringan. Bukan karena aku baru saja memenangkan sesuatu, tapi karena aku tidak kalah dari diriku sendiri. Aku tidak bertahan karena takut omongan orang, tidak memaksakan diri dalam pernikahan yang sempit hingga tidak muat untuk harga diri. Tidak karena status wanita, aku menerima untuk menunduk pada kesalahan. Malam itu, aku kembali ke apartemenku, memasak semangkuk mie instan hangat untuk diriku sendiri, duduk di dekat jendela memandangi kota yang menyala. Tidak ada bunga pernikahan, tidak ada cincin kawin, tidak ada janji-janji lagi. Hanya ada aku dan sepotong kehidupan yang baru saja kudapatkan kembali. Aku tahu betul, luka ini tidak akan sembuh seketika. Bisik-bisik di luar sana mungkin tidak akan hilang dengan cepat, tapi tidak apa-apa. Setidaknya mulai hari ini, setiap pagi aku bangun, aku tidak lagi harus hidup di rumah di mana aku diremehkan, dipaksa, dan dihina, sambil terus menasihati diri sendiri bahwa perempuan yang sudah menikah sebaiknya banyak bersabar. Lebih baik memulai kembali dari awal, daripada menukar sisa hidupku dengan pernikahan yang salah orang.